Jining, Winesage, dan Ninedus semuanya agak bingung ketika mereka menyaksikan 3 hegemon dan banyak kaisar abadi tertinggi terbang ke arah mereka. Ning segera mengenali pria tua berjanggut putih dengan 6 tanduk melengkung di kepalanya sebagai hegemon Bright Sore. Adapun 2 hegemoni lainnya, satu adalah wanita pembawa tongkat kerajaan yang sangat cantik. Ketika Ning melihatnya, dia merasa seolah-olah dia telah melihat makhluk yang paling indah di semua keberadaan dan merasakan keinginan yang tak terkendali untuk menghormatinya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk merasakan pikiran yang tidak diinginkan tentang dia sama sekali. Hegemon kedua adalah seorang pria dengan rambut hijau panjang dan janggut hijau besar. Rambutnya, alisnya, dan janggutnya semuanya sangat panjang. Utara gelap. Bright Sore hegemon tersenyum. Biarkan aku membuat perkenalan. Pria ini di sini adalah hegemon Windrain of the Aberrance. Ning menatap pria berambut hijau, berjanggut hijau. Hegemon Windrain memiliki aura yang sangat tidak biasa. Ketika Ning menatapnya, dia merasa seolah-olah dia sedang menatap hutan pohon yang luas. Salam, hegemon Windrain, kata Ning hormat. Orang ini berdiri di puncak kekuasaan di dalam wilayah tak berujung. Bagaimana mungkin Ning berani bersikap tidak sopan sedikit pun? Dark North, teman mudaku, kamu benar-benar sangat mengesankan. Hanya ada 9 jimat komando di sana, tetapi Anda memperoleh 8 di antaranya. Mengesankan? Mengesankan. Hegemon Windrain memuji. Apa? Ning, Ninedus, dan Winesage semuanya tercengang. Mereka saling memandang. Tak satu pun dari mereka telah mempublikasikan fakta bahwa Ninedus telah memberikan Ning 3 jimat sementara Winesage telah memberikan Ning 2. Jangan merasa begitu terkejut, kata hegemon Bright Sore. Realm Soul Polo memberitahu kami. Oh, sekarang Ning dan yang lainnya mengerti. Biarkan aku melanjutkan perkenalan. Suara hegemon Bright Sore berubah sedikit dingin ketika dia melirik wanita itu. Ini adalah hegemon Netherlily dari para pembudidaya kuno. Teman mudaku Dark North. Hegemon Netherlily sangat cantik dan suaranya sangat lembut. Satu tidak bisa membantu tetapi merasa ramah terhadapnya. Dia tersenyum sambil menatap Ning. Kamu adalah bakat yang sangat mengesankan, tetapi kamu akhirnya bergabung dengan kerajaan Bright Sore. Sayang sekali, itu semua karena orang tua Bright Sore ini benar-benar tidak tahu malu sehingga secara acak menculik para pembudidaya di seluruh wilayah tak berujung dan membawa mereka ke kerajaan Bright Sore. Jika bukan karena itu, mengingat hubungan antara Anda dan Ninedus, saya merasa yakin bahwa Anda mungkin memilih untuk bergabung dengan kami. Para pembudidaya kuno, seperti halnya kerajaan Bright Sore, mengizinkan para pembudidaya tertentu untuk bergabung dengan mereka. Kecemburuan. Itu hanya pembicaraan kecemburuan, kata hegemon Bright Sore dengan tenang. Meskipun Ning telah diculik oleh kerajaan Bright Sore, dia tidak merasakan kebencian apapun terhadap hegemon Bright Sore. Jika bukan karena bimbingan yang diberikan oleh kerajaan Bright Sore, banyak seni pedang yang telah dia akses di dalam istana pedang, dan kesempatan untuk mengunjungi Genesis Lens dari alam semesta alternatif yang dia kunjungi, dia mungkin tidak mampu mengembangkan Omega Sword Dao-nya. Pria di sini adalah Kaisar Goldisle dari Aliansi Dao. Hegemon Bright Sore sedikit gugup, karena Aliansi Dao pasti akan menjadi pesaing terbesarnya dalam penawaran untuk buah yang diperoleh Ning. Kaisar Goldisle adalah salah satu dari 2 pemimpin Aliansi Dao. Dark North dan aku sudah bertemu. Alien berbulu emas itu tersenyum sambil menatap Ning. Dan pria ini adalah Kaisar Islehide dari Ionia. Hegemon Bright Sore tidak ingin memberi Kaisar Goldisle kesempatan untuk mengobrol terlalu banyak dengan Ning, jadi dia segera mulai memperkenalkan yang lain. Kaisar Islehide adalah pria tampan tiada taraf yang bahkan lebih menarik daripada hegemon Netherlily cantik. Dia memiliki rambut merah panjang dan mata merah redup yang dipenuhi dengan karisma yang aneh. Utara gelap. Kaisar Islehide tersenyum sedikit sambil melirik Ning. Ning segera menjawab, Kaisar Islehide. Yang terakhir adalah Kaisar Severfiv dari Kerajaan Kegelapan. Hegemon Bright Sore melirik ke samping pada tetua alien yang tampak agak aneh, yang rambut biru panjangnya tergerai dari kepalanya seperti sepasang sayap. Daolord Dark North. Kaisar Severfiv memandang Ning dengan tatapan yang sangat tulus dan sederhana. Mereka yang benar-benar berinteraksi dengan Kaisar Kerajaan Kegelapan semua tahu bahwa Kerajaan Kegelapan sebenarnya cukup sederhana dan sederhana. Mereka adalah orang luar dan orang asing yang dihina dan dikucilkan oleh anisasi asli wilayah tak berujung dan dengan demikian tidak bisa terlalu kurang ajar. Orang-orang yang baru saja saya perkenalkan kepada Anda lebih dari mampu mewakili 6 anisasi di Endless Territories, kata hegemon Bright Sore. Selain 6, ada juga sejumlah pengikut dan pelayan yang hadir. Misalnya,
Hegemon Bright Sore memiliki seorang pemuda bertanduk tunggal yang memiliki aura yang sangat biasa berdiri di sisinya, sementara Kaisar Islehide dari Ionians memiliki seorang wanita berjubah putih yang tampak biasa berdiri di sampingnya. Kemarilah, Winesage, perintah Kaisar Severfif. Yang akan datang, Winesage dengan patuh berjalan ke sisi Kaisar Severfif. Air merah, Hegemon Netherlily menatap Ninedus, yang segera dan dengan patuh terbang ke sisinya juga. Dihadapkan dengan pemimpin tertinggi dari 6 kekuatan terbesar di wilayah tak berujung, Ning tidak bisa menahan perasaan tertekan, tapi dia juga merasakan kegembiraan. Ini adalah orang-orang yang mungkin memiliki jawaban tentang bagaimana dia bisa menghidupkan kembali istrinya. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka pasti akan tahu lebih banyak tentangnya daripada dia. Dark North, kita membutuhkan beberapa buah kuali api dingin, kata Kaisar Severfif dari Kerajaan Kegelapan dengan tergesa-gesa. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Jangan terburu-buru. Kaisar Goldisle dari Dao Alliance berkata dengan tenang, mengapa kita tidak membiarkan Dark North membuat daftar apa yang dia butuhkan terlebih dahulu. Sisi yang paling bisa membantunya adalah sisi yang dipilih Dark North. Aliansi Dao mampu berbicara dengan percaya diri karena kekayaan mereka yang besar. Sepakat. Hegemon Bright Sore mengangguk. Ya, biarkan teman muda kita Dark North memberitahu kita apa yang dia butuhkan. Hegemon Netherlily setuju. Teman mudaku, Hegemon Windrain memandang Ning. 3 Hegemon adalah ahli terkuat di wilayah tak berujung dan telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Akibatnya, mereka juga cukup kaya, itulah sebabnya mereka berani bersaing dengan Dao Alliance dengan cara ini. Senior, Ning berkata dengan hormat, memang ada sesuatu yang ingin saya minta. Bicaralah, kata Kaisar Goldisle dengan percaya diri. 3 Hegemon serta Kaisar Severfif dan Kaisar Islehide semua memandang Ning. Saya pernah memiliki sahabat Dao tercinta, kata Ning perlahan. Dulu, dia meninggal. Alasan utama mengapa saya berlatih sangat keras terutama karena saya ingin menghidupkannya kembali. Ketika Winesage dan Ninedus mendengar ini, mereka menatap Ning dengan kaget. Menghidupkan kembali pendamping Dao. Tak satu pun dari mereka pernah membayangkan bahwa Ning menyimpan rahasia seperti ini di dalam hatinya. Membangkitkan, alis hijau Hegemon Windrain berkerut. Aku membayangkan jiwanya dan jiwa sejatinya hancur. Jika jiwa sejatinya masih ada, menghidupkannya kembali akan sangat mudah. Benar, Ning mengangguk. Ketiga Hegemon saling bertukar pandang, seperti halnya 3 Kaisar Abadi. Saya akan mengajukan pertanyaan, kata Hegemon Netherlily. Yang lain semua mengangguk ke arahnya. Dark North, ketika rekan Daomu meninggal, apakah dia telah mencapai tingkat kekuatan dunia? Tatapan Hegemon Netherlily sangat lembut, begitu pula suaranya. Dia tidak. Ning segera menjelaskan, dia hanyalah seorang celestial immortal. Hegemon Netherlily mengangguk sedikit. Cukup lemah. Masih ada kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Ning sangat gembira setelah mendengar ini. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, di mana dia meninggal? Hegemon Netherlily bertanya, apakah dia mati di dunia abadi? Dunia kekacauan, dalam kekosongan ruang, atau di alam semesta alternatif? Dia meninggal di tanah air saya, di dunia chaos, jelas Ning. Di dunia kekacauan, Hegemon Netherlily mengerutkan kening. Itu membuat segalanya menjadi sulit. Sulit, hati Ning mengepal. Menghidupkan kembali mereka yang mati di dunia abadi adalah yang paling sederhana. Hegemon manapun mampu melakukan ini, Hegemon Netherlily menjelaskan. Menghidupkan kembali mereka yang mati di alam semesta alternatif, juga dikenal sebagai alam semesta lain, sedikit lebih sulit. Menghidupkan kembali mereka yang mati di dunia chaos atau di ruang hampa adalah yang paling sulit. Meskipun dia hanyalah seorang celestial immortal, ini masih bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti kita. Wajah Ning menjadi pucat. Utara gelap. Hegemon Bright Sore di dekatnya menjelaskan, Everworlds berisi aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi yang menciptakannya. Anda dapat melihatnya sebagai versi dasar dari esensi utama. Misalnya, jika Kaisar pendiri menetapkan hukum bahwa, langit gelap, langit di dunia abadi itu akan selamanya gelap. Jika dia mengatakan bahwa, terbang itu tidak mungkin, maka tidak ada yang bisa terbang di dunia abadi itu. Satu-satunya cara untuk menyiasatinya adalah dengan memiliki begitu banyak kekuatan kasar sehingga seseorang dapat menahan efek mengikat dari hukum itu. Everworlds memiliki esensi utama dasar di dalamnya, dan mereka yang mati di dunia abadi akan kembali ke esensi utama dunia abadi itu. Jika Anda ingin memutar ruang waktu dan menghidupkan kembali Celestial Immortal, Anda hanya perlu menahan serangan balik dari dunia abadi. Everworld cukup lemah, kebanyakan Hegemon mampu melakukan hal seperti itu.
Otterverse umumnya berukuran sama dengan Rilamverse. Anda pernah mengunjungi salah satunya di masa lalu, jelas Hegemon Bright Sore. Saya pikir Anda mengerti bahwa alam semesta lain ini memiliki esensi utama mereka sendiri, dan esensi utama mereka jauh lebih sempurna daripada yang ada di dunia abadi. Ning mengangguk. Berbagai alam lain semuanya memiliki esensi utama mereka sendiri. Jika seorang kultivator meninggal di salah satu dari alam lain tersebut, jiwa sejatinya akan kembali ke esensi utama dari alam lain tersebut. Jika Anda ingin menghidupkan kembali seseorang, Anda harus mampu menahan serangan balik yang dihasilkan oleh seluruh alam semesta alternatif itu, jelas Hegemon Bright Sore. Adapun Chaos Worlds atau kehampaan ruang, mereka tidak memiliki esensi utama yang mereka miliki, dan setiap kali jiwa sejati di dunia Chaos padam, energinya akan kembali ke Chaos Verse itu sendiri. Jika Anda ingin menghidupkan kembali orang seperti itu, Anda harus mampu menahan serangan balik yang dihasilkan oleh seluruh Chaos Verse. Ini adalah konsep yang menakutkan, jelas Hegemon Bright Sore. Menghidupkan kembali seseorang di dunia abadi itu mudah. Menghidupkan kembali seseorang di alam lain itu sulit. Menghidupkan kembali seseorang dari Chaos Verse hampir tidak mungkin. Wajah Ning tumbuh lebih buruk dan lebih buruk saat ia menyerap informasi ini. Apa sebenarnya, Rilamverse, itu? Dan apa itu, Chaos Verse? Dia ingat bahwa ras Starflow yang hidup di Terror Starsea pernah tinggal di tempat bernama Peacock Lotus Rilamverse. Sebuah perang besar telah menghancurkan alam semesta itu, mengakibatkan ras Starflow melarikan diri dan pindah ke wilayah tak berujung. Rumah kami, Endless Territories, adalah alam semesta, jelas Hegemon Bright Sore. Nama aslinya adalah alam semesta Flame Dragon. Adapun Chaos Verse, itu adalah sumber dari segala sesuatu dan benar-benar tak terbatas tak terkira. Hegemon Bright Sore menjelaskan, ini seperti laut yang luas dan tak berujung. Alam semesta seperti karang kecil di dalam lautan luas itu. Otterverses adalah jenis karang lain, jenis yang cukup istimewa. Semua terumbu terletak sangat jauh dari satu sama lain, sehingga kegelapan besar adalah kekosongan yang luas di antara terumbu. Semua alam semesta sangat jauh satu sama lain. Laut, terumbu karang. Ning agak bingung dengan semua ini. Alam semesta alternatif dan wilayah tak berujung, tidak lebih dari terumbu, sedangkan Chaos Verse adalah lautan. Lalu siapa yang cukup kuat untuk menahan serangan balik dari Chaos Verse dan menghidupkan kembali rekan Daoku? Ning tumbuh semakin cemas. Sahabat Dao Anda hanya seorang celestial immortal. Meskipun menghidupkannya kembali akan sulit, setidaknya ada harapan, kata Hegemon Netherlily. Harapan. Mata Jining berbinar. Hegemon Netherlily? Hegemon Bright Sore? Hegemon Windrain, Kaisar Severfifth, Kaisar Goldisle, dan Kaisar Islehide semuanya diam-diam menggelengkan kepala. Hegemon Netherlily melanjutkan, tidak ada cara bagi Kaisar Abadi untuk menahan serangan balik dari Chaos Verse. Hanya tokoh-tokoh legendaris yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi yang dapat mencapainya, hanya mereka yang dapat membalikkan ruang waktu dan menghidupkan kembali rekan Daomu. Bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi. Ning tertegun, begitu pula Ninedus dan Winesage. Ada tingkat kekuatan yang melebihi Kaisar Abadi. Alam kekacauan itu luas dan tanpa akhir, dipenuhi dengan alam semesta dan alam semesta lainnya. Suara Hegemon Netherlily lembut dan melayang. Angka paling kuat yang berdiri di puncak setiap Rilamverse atau Otterverse hampir selalu adalah hegemoni. Namun Chaos Verse yang luas memiliki sosok dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Kami dengan hormat memanggil mereka sebagai Autark. Autark, Ning segera mengukir gelar ini ke dalam hatinya. Hegemon Bright Sore mengangguk, ekspresi keinginan di matanya. Ya, Autark, Everworlds diciptakan oleh Kaisar Abadi dan alam semesta lainnya diciptakan oleh Autarks. Mereka menciptakan yang lain. Ning tertegun. Dia pernah ke salah satu alam semesta alternatif itu sebelumnya. Itu berisi satu set lengkap esensi utama, seperti Dao Pedang dan banyak Tao lainnya. Semua hal itu bisa dirasakan. Bagaimana alam semesta seperti itu bisa diciptakan secara artifisial? Autark adalah penguasa sejati dan absolut dari Chaos Verse yang berdiri di atas semua makhluk hidup lainnya, kata Hegemon Netherlily. Kami Kaisar Abadi telah mengembangkan Tao Abadi kami sendiri tapi itu bukanlah puncak kultivasi yang sebenarnya. Hanya dengan membuat terobosan berulang dan meningkatkan Dao Anda ke tingkat di mana ia dapat menjadi salah satu esensi utama alam semesta, seorang kultivator dapat menciptakan kebalikannya. Autark sangat langka. Saya belum pernah bertemu salah satu dari mereka sepanjang hidup saya. Hegemon Bright Sore menggelengkan kepalanya, sementara dua hegemon lainnya menunjukkan ekspresi iri dan kekaguman. Mereka juga belum bertemu dengan Autark, mereka hanya mendengar tentang mereka.
Ketika Site meluncurkan perang itu mencakup banyak tempat. Alasan utama mengapa kami para pembudidaya dapat memperoleh kemenangan atas mereka adalah karena kami memiliki autark kami, kata Hegemon Bright Sore. Meskipun Site sangat kuat dan sangat maju di banyak area, autark memimpin kami untuk sepenuhnya menghapus Site pada akhirnya. Jika bukan karena autark, kita mungkin sudah dimusnahkan atau diperbudak sejak lama. Ning, Ninedus, dan Winesage semuanya terdiam. Autark. Jadi level kultivasi tertinggi di Chaos Verse adalah level autark. Mereka mampu membalikkan ruang waktu dan menjelajahi Chaos Verse dengan mudah. Mereka bahkan mampu menciptakan alam semesta alternatif itu. Hegemon Bright Sore melanjutkan, jika seorang autark bersedia menghabiskan waktu, dia akan mampu menghancurkan bahkan roda yin yang samsara yang mengancam dan pada akhirnya akan memusnahkan naga api kita. Rilam Verse. Autark mampu menghancurkan roda yin yang samsara. Winesage terdekat tidak bisa tidak bertanya, lalu mengapa kita tidak mengundang mereka untuk membantu? Apakah mereka benar-benar hanya akan menyaksikan alam semesta yang begitu luas dimusnahkan? Kamu salah, jawab Hegemon Windrain. Autarks melihat sesuatu melalui lensa yang sama sekali berbeda dari kita semua. Seorang autark pernah berkata bahwa semua hal dan semua makhluk di alam semesta harus mengikuti siklus alami hidup dan mati. Roda yin yang samsara lahir dari kekacauan primordial dengan tujuan untuk melenyapkan alam semesta Flame Dragon. Dengan kata lain, itu adalah bagian dari hukum dan fungsi Chaos Verse. Jika mereka secara paksa menghancurkan roda yin yang samsara, mereka akan menderita serangan balasan dari Chaos Verse itu sendiri, dan yang sangat kuat pada saat itu. Para autark tidak mau melakukan hal seperti itu. Autark telah benar-benar melampaui segala hal. Mereka benar-benar tak terkalahkan, dan baik ruang waktu maupun karma atau apapun tidak berdampak pada mereka sama sekali. Bagi mereka, kelahiran dan kehancuran seluruh alam semesta tidak lebih dari mekar dan layunya sekuntum bunga. Aku bahkan belum pernah melihat seorang autark seumur hidupku. Hegemon Windrain memandang Ning. Dark North, teman mudaku hanya seorang autark yang mampu menyelamatkan rekan daumu. Hati Ning tenggelam. Dia harus meminta autark untuk campur tangan. 3 hegemon telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah melihat seorang autark. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya untuk benar-benar mendapatkan seorang autark untuk membantu. Apakah buah-buahan ini cukup? Ning bertanya. Haha, Kaisar Goldisle tertawa. Bahkan tidak dekat. Bahkan tidak dekat. 100 kali lipat jumlah buah ini masih belum cukup. Jika kamu ingin seorang autark menghidupkan kembali rekan daumu, jika kamu benar-benar memiliki kuil Crimson Wave dan menawarkannya kepada seorang autark sebagai hadiah, kamu mungkin akan berhasil. Hegemon Bright Sore menggelengkan kepalanya dan tertawa. Buah yang telah Anda masak setiap beberapa ribu siklus kekacauan. Kuil Crimson Wave dapat menghasilkan lebih banyak buah untuk selamanya. Kuil Crimson Wave sendiri bernilai jauh lebih dari 100 kali lipat dari semua buah yang diperoleh Ning. Ah, Ning langsung mengerti. Jadi tidak ada yang bisa kulakukan sekarang, kan? Ning bertanya. Benar, tak satu pun dari kami dapat melakukan apa yang Anda minta. Hanya seorang autark yang bisa. Hegemon Bright Sore memandang Ning. Tapi setidaknya ada harapan. Jika rekan dao Anda berada di level dunia atau samsara Dao Lord, serangan balik yang dihasilkan dengan menghidupkan kembali mereka akan lebih besar secara eksponensial. Pada saat itu, Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Benar, Ning cepat tenang lagi. Sebelum berbicara dengan kekuatan besar ini untuk pertama kalinya mengenai kebangkitan Yu Wei, Ning sudah secara mental mempersiapkan dirinya untuk kegagalan. Orang lain mungkin merasa putus asa pada tanggapan ini, tapi Ning benar-benar dipenuhi dengan semangat. Ini karena dia masih seorang Dao Lord dari langkah ketiga. Begitu dia menjadi Dao Lord dari langkah keempat dan lebih meningkatkan seni pedang hati, dia mungkin memang bisa mendapatkan harta yang sama berharganya dengan kuil Crimson Wave. Bagaimana jika aku benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang berharga seperti kuil Crimson Wave? Ning tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan lanjutan ini. Bagaimana aku bisa mencari tahu seorang autark? Anda tidak perlu melakukannya, kata Kaisar Goldisle. Aliansi Dao akan membantu Anda mengirim berita ke autark. Oh, Ning melirik Kaisar Goldisle dengan heran. Sumber daya Dao Alliance benar-benar tak terduga. Itu benar-benar mampu mengirim informasi ke autark. Tapi ingat, mengingat kuil Crimson Wave mampu melahirkan tanaman buah baru setiap beberapa ribu siklus kekacauan atau lebih, nilainya jauh lebih besar daripada buah yang kamu peroleh sejauh ini. Faktanya, itu jauh lebih berharga daripada semua harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hegemon Bright Sore tersenyum sambil menatap Ning. Dark North,
Tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan sesuatu yang berharga seperti kuil Crimson Wave. Anda perlu mempersiapkan diri secara mental untuk tugas ini. Jika Anda ingin menuai hasil yang besar, Anda harus siap menghadapi bahaya besar, kata Hegemon Windrain. Misalnya, Teror Starsea. Teror Starsea adalah bagian dari medan perang Dawn War dan dipenuhi dengan banyak peninggalan dan harta yang tersisa, tetapi juga penuh dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda bersedia dan mampu mengambil risiko yang diperlukan, Anda mungkin dapat menemukan relik tingkat Hegemon atau bahkan harta karun kuat yang ditinggalkan oleh ras Sith. Sangat mungkin bahwa Anda akan menemukan sesuatu yang berharga seperti kuil Crimson Wave. Benar, Ning mengangguk. 3 Hegemon perkasa tidak berani mengambil terlalu banyak risiko tanpa alasan yang baik, karena mereka adalah pilar anisasi masing-masing. Teror Starsea terlalu berbahaya bahkan hegemoni mungkin mati di sana jika mereka tidak beruntung. Dampak negatifnya terlalu serius, itulah sebabnya pada umumnya hanya para Daolord yang berani mengambil risiko. Bagaimanapun, Daolord hanya memiliki peluang singkat untuk berhasil di Daomerge. Autark? Ya, Ning diam-diam merenungkan istilah ini. Autark? Eksistensi tertinggi dari dunia kultivasi, para pemimpin yang memimpin para kultivator menuju kemenangan atas Sith. Kami tidak dapat membalikkan ruang waktu dan menghidupkan kembali rekan Dao Anda. Dark North, apa lagi yang kamu rencanakan untuk menukar buahmu? Hegemon Bright Sore bertanya. Bicaralah, Dark North. Apa yang kamu butuhkan? Katakan saja permintaanmu. Kaisar Goldisle, Hegemon Windrain, dan yang lainnya semua memandang Ning saat mereka berbicara. Karena menghidupkan kembali Yu Wei tidak mungkin untuk saat ini, dia harus fokus untuk lebih memperkuat dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta yang setara dengan nilai kuil Crimson Wave. Senior, Ning melambaikan jarinya, menyebabkan serangkaian rune terbang keluar. Banyak rune mencantumkan berbagai bahan yang dibutuhkan Ning untuk berlatih di tingkat kedua dan ketiga dari tubuh pedang Dao, kemampuan ilahi pelindung yang diperoleh Ning dari Hegemon Pedang yang telah meninggal. Ada 4 tingkat kemampuan ilahi ini, dan sekali mencapai itu akan memungkinkan tubuh Ning menjadi sebanding dengan harta abadi terbaik. Senior, lihat bahan-bahan ini. Berapa banyak buah yang harus saya berikan untuk mereka? Ning bertanya. 3 Hegemon dan 3 kaisar terkemuka semuanya menatap daftar itu, seperti halnya beberapa kaisar abadi lainnya di belakang mereka yang bahkan belum berbicara. Saya hanya membutuhkan 60 buah kuali Cold Flame untuk ini, kata Hegemon Netherlily. Aku hanya perlu 45 yang sama. Kaisar Goldisle dari aliansi Dao tersenyum. 3 Hegemon perkasa dan kaisar lainnya langsung menatapnya dengan kesal. Item yang diminta Ning semuanya luar biasa seperti yang mereka lihat, setidaknya 50 buah kuali Cold Flame akan diperlukan. Kaisar Goldisle, Anda bertindak terlalu jauh. Ya, aliansi Dao Anda memiliki banyak harta, tetapi bagaimana Anda bisa memberikan penawaran yang begitu rendah? Kaisar Islehide mengerutkan kening. Bagaimana kita bisa bersaing jika kamu akan bertindak seperti ini? Hegemon Windrain mengeluh dengan suara gemuruh juga. Haha, Kaisar Goldisle tertawa keras. Kami sepakat sejak awal bahwa kami akan bersaing secara adil satu sama lain. Aku hanya melakukan itu. Ning ternganga melihat pemandangan itu. Dia juga memperhatikan bahwa meskipun kuil Crimson Wave telah menghasilkan 9 jenis buah, semua kaisar fokus pada buah ke-9, buah kuali api dingin. Ini membuat Ning menyadari betapa menariknya buah-buahan ini. Senior, saya telah memanen 8 jenis buah dalam perjalanan ini, kata Ning. Saya bersedia menggunakan buah Purepes untuk menukar bahan yang baru saja saya minta. Bolehkah saya bertanya berapa banyak yang diperlukan? Buah Purepes matang setiap 30.000 siklus kekacauan. Ning memiliki 108.000 dari mereka. Buah Purepes. 3 Hegemon dan 3 kaisar abadi saling bertukar pandang. Meskipun ke-9 jenis buah di kuil Crimson Wave semuanya berharga, masih ada perbedaan di antara mereka. Buah Purepes, misalnya, matang setiap 30.000 siklus kekacauan. Ada 108.000 dari mereka di setiap panen. Mereka cukup banyak, sehingga 6 kekuatan utama Flame Dragon Realm Verse masih bisa mendapatkannya melalui saluran lain. Akibatnya, mereka tidak begitu putus asa untuk mendapatkannya. Buah kuali Cold Flame, bagaimanapun, hanya matang sekali setiap 100.000 siklus kekacauan, dan setiap kali, hanya 300 yang tersedia selama setiap panen. Akibatnya, orang yang mendapatkannya biasanya akan menyimpan dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Sangat sedikit yang mau menukarnya, menjadikannya komoditas yang cukup panas. Untuk bahan yang kamu butuhkan.
80.000 buah purepes sudah cukup, kata Kaisar Goldisle sambil tertawa. Hal-hal ini masih cukup langka. Mereka memiliki kegunaannya sendiri. 3 hegemon, Kaisar Sever Fifth, dan Kaisar Islehide terdiam. Melihat ini, Jining mengerti bahwa Kaisar Goldisle telah menawarinya dengan harga yang lumayan. Baik, Ning mengungkapkan senyum. Kalau begitu aku akan memberikan 80.000 buah purepes kepada Kaisar Goldisle. Senior, ada harta lain yang saya butuhkan juga. Blok teks lain muncul di udara. Daftar ini termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melatih dalam 2 tahap pertama dari seni rahasia yang Hegemon Pedang telah berikan kepada Ning, teknik pedang difraksi agung. Untuk Ning, meskipun kemampuan ilahi pelindung sangat penting, seni rahasia yang kuat bahkan lebih penting. Ning sudah cukup banyak meremas kekuatan sebanyak yang dia bisa dari 9 seni Novice Sense pada saat dia menjadi Daolord dari langkah keempat, mereka tidak akan bisa mengikutinya. Pedang difraksi agung terdiri dari 3 tahap. Biaya untuk menguasainya sepenuhnya akan menempatkan beban berat bahkan pada hegemoni. Ning merasa bahwa dia mungkin tidak memiliki cukup buah. Selain itu, untuk menguasai ketiga tahap pertama harus mencapai tingkat keterampilan yang sangat tinggi dalam Dao Pedang. Kemungkinan besar, seseorang harus mencapai level yang sebanding dengan hegemon pedang yang telah meninggal terlebih dahulu. Dengan demikian, 2 tahap pertama lebih dari cukup untuk Ning untuk saat ini. Oh, bahan-bahan ini. 3 hegemon dan 3 kaisar semuanya ragu-ragu. Beri aku semua 300 buah kuali Cold Flame dan aku akan membantumu mengumpulkannya, kata Kaisar Islehide dengan suara rendah. Kaisar Islehide dapat memperoleh semua item ini. Menakjubkan. Hegemon Netherlily tertawa pelan, 298 buah kuali Cold Flame, teman mudaku Dark North, dan aku akan membantumu mengumpulkannya. Senior, saya bersedia menggunakan jenis buah ini untuk ditukar dengan mereka. Saat Ning berbicara, dia menyebabkan 7 jenis buah yang berbeda muncul di hadapannya. Ini adalah buah yang sesuai dengan jimat perintah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Cerdik, sungguh anak yang pintar. 3 hegemon dan 3 kaisar semuanya tertawa. Mereka tahu bahwa Ning menyadari betapa menariknya buah kuali Cold Flame bagi mereka dan dengan demikian tidak terburu-buru untuk menjualnya. Setelah negosiasi ekstensif, Aliansi Dao, Kerajaan Bright Sore, Penyimpangan, dan Ionian bersama-sama menghasilkan bahan yang diperlukan, mengambil lebih dari setengah buah Ning sebagai imbalan. Sekarang, semua yang Ning miliki adalah 300 buah kuali Cold Flame dari jimat ke-9. 28.000 buah purepes dari jimat pertama. 230 buah Sun Shifter emas dari jimat ke-7. 310 buah Yindar Heaven dari jimat ke-6. Senior, saya sudah cukup banyak mendaftar semua harta yang saya butuhkan, kata Ning. Saya berencana berkunjung ke Istana Dewa untuk melihat apa yang mereka miliki di perbendaharaan mereka. Haha, perbendaharaan kita di Istana Dewa memiliki segalanya di dalamnya. Aliansi Dao pasti memiliki lebih banyak harta daripada siapapun, kata Kaisar Goldisle sambil tersenyum. Kamu tidak akan menukar yang lain. Dark North, teman mudaku. 3 hegemon, Kaisar Sever Fifth, dan Kaisar Islehide semuanya terkejut. Ning akan berhenti berdagang dan langsung pergi ke Istana Dewa Aliansi Dao. Harus diingat bahwa sejauh ini, dia belum menghasilkan satu pun dari buah kuali api dingin, yang paling berharga dari 9 buah. Utara gelap. Hegemon Bright Sore melihat ke arah Ning. Ning buru-buru menjelaskan, hegemon senior senjata darah kehidupanku perlu tumbuh dan mengonsumsi lebih banyak material, tapi aku tidak tahu persis apa yang mereka butuhkan. Itu sebabnya saya ingin pergi ke Istana Dewa, sehingga saya dapat menguji berbagai bahan. Setelah saya memilih bahan yang saya butuhkan, saya secara alami akan memberitahu Anda semua dan membiarkan pelelangan berjalan dengan adil. Senjata darah kehidupan. Mereka semua sekarang mengerti, karena mereka juga memiliki senjata darah kehidupan. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Ayo pergi ke istana keabadianku segera, kata Kaisar Goldisle sambil tersenyum. Dia kemudian melirik yang lain. Hegemoni, Kaisar, Anda bisa ikut dengan kami, Istana Dewa akan memperlakukan Anda dengan sangat sopan. Kami tidak akan berani memasuki Istana Dewa. Kami akan menunggu di luar. Ayo pergi. Berbagai tokoh segera mulai berangkat. Dark North, ikuti aku. Kaisar Goldisle tersenyum saat dia mengirim gelembung spasial untuk menutupi Ning, lalu merobek ruang dan pergi dengan Ning di belakangnya. Istana Dewa adalah tempat yang sangat misterius. Ning sudah lama mendengarnya, tapi dia belum pernah melihatnya. Ini dia, Dark North.
Suara Kaisar Goldisle terdengar. Ning menatap ke arah depan, tertegun. Di depannya ada sekelompok istana yang sangat besar yang tergantung di tengah angkasa, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang kuat. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga Ning benar-benar linglung olehnya, sementara kekuatan yang terkandung di dalam aura menyebabkan hati Ning bergetar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu sosok muncul di sebelah Ning. Mereka adalah Hegemon Bright Sore, Hegemon Windrain, Hegemon Netherlily, Kaisar Severfif, dan Kaisar Islehide, serta bawahan yang mereka bawa. Ninedus dan Winesage telah dibawa juga. Utara gelap, suara Ninedus terdengar di telinga Ning. 9 debu. Ning melirik Ninedus. Aku malu untuk mengatakan ini, tapi Ninedus menunjukkan ekspresi canggung. Hegemon menginstruksikan saya untuk meminta Anda setidaknya menjual beberapa buah kuali Cold Flame kepada kami para pembudidaya kuno. Ning mengungkapkan senyum saat dia mengirim mental, mengerti. Jangan khawatir, Ninedus adalah saudaranya sejak dia membuat permintaan, Ning tahu apa yang harus dilakukan. Utara gelap, Winesage mengirim pesan mental juga, ekspresi canggung yang sama di wajahnya. Dark North, kerajaan kegelapan kita terus-menerus dilanda bahaya. Hanya bertahan hidup itu sulit. Aku ingin memintamu untuk menjual beberapa buah kuali api dingin itu ke kerajaan kegelapan. Selama kerajaan kegelapan memiliki item yang saya butuhkan, itu tidak akan menjadi masalah, jawab Ning. Hegemon Bright Sore memandang Ning juga. Utara gelap. Jangan khawatir, Hegemon. Saya tahu apa yang harus dilakukan, jawab Ning. Bantuan dan persahabatan itu penting, tetapi bersikap adil dan seimbang mungkin sama pentingnya, karena semakin kuat. Biarkan aku membawamu masuk, Dark North. Kaisar Goldisle membimbing Ning masuk, dengan Ning menatap kemana-mana dengan rasa ingin tahu saat mereka terbang ke Istana Dewa. Tak satu pun dari hegemoni atau kaisar yang hadir khawatir bahwa aliansi Dao akan memainkan trik kotor seperti membunuh Ning untuk mencuri hartanya. Pertama-tama, meskipun buah-buahan ini langka, mereka tidak begitu penting untuk menyebabkan hegemoni atau aliansi Dao tidak peduli dengan wajah. Hanya sesuatu yang berharga seperti kuil Crimson Wave sendiri yang bisa melakukan itu. Kedua, hanya Dao Lord yang bisa memanen buah yang matang setiap beberapa puluh ribu siklus kekacauan dari kuil Crimson Wave. Jika hegemoni atau aliansi Dao berani membunuh Ning, Dao Lord mana di masa depan yang bersedia mengambil risiko membantu mereka memanen buah. Terakhir, hal-hal ini adalah hadiah dari Kaisar Wafesif ke tanah airnya. Itu juga cara untuk membantu tanah airnya melunakkan Dao Lord-nya. Jika hegemoni atau aliansi Dao berani bertindak gegabah dan membuat marah Kaisar Wafesif melalui tindakan mereka, Kaisar Wafesif bisa mengambil kembali seluruh kuil dan memastikan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di masa depan. Untuk semua alasan ini, semua orang tahu bahwa semua orang akan bermain sesuai aturan. Bagian dalam Istana Dewa benar-benar indah. Cahaya formasi berkilauan di mana-mana, sementara aura mereka begitu kuat untuk memastikan bahwa bahkan hegemoni tidak akan berani masuk tanpa izin. Selain harta karun alam naga api, perbendaharaan Istana Dewa telah mengumpulkan banyak harta dari alam semesta lain juga, kata Kaisar Goldisle sambil tersenyum. Sulit untuk menghitung berapa banyak harta yang kita miliki. Pilih apapun yang Anda suka, Dark North. Kami akan memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk buah-buahan itu. Dipahami. Ning mengangguk. Jadi ini Dao Lord Dark North. Sebuah suara yang dalam menggelegar dari jauh ketika seorang lelaki tua berjubah hitam, berambut hitam berjalan ke arah mereka melintasi jalur surgawi. Kaisar Goldisle membuat perkenalan Dark North, ini Kaisar Blackcloud. Kami berdua bersama-sama mengelola Istana Dewa untuk aliansi Dao. Ning diam-diam terdiam. Jadi dua kaisar inilah yang mengendalikan Istana Dewa. Mungkin mereka sedikit lebih lemah dari hegemoni, tapi sebenarnya mereka lebih berpengaruh. Dao Lord Dark North, kamu hanya berlatih untuk waktu yang singkat tetapi telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Menakjubkan. Kaisar Blackcloud tersenyum. Goldisle dan saya akan membuka perbendaharaan untuk Anda baca dengan teliti sesuka Anda. Maaf untuk masalah ini, senior, kata Ning rendah hati. Saat mengobrol, kedua pemimpin aliansi Dao ini membawa Ning ke lokasi perbendaharaan. Membuka. Kaisar Blackcloud melambaikan jari. Gemuruh. Pintu batu putih di depannya mulai terbelah, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. Perbendaharaan adalah tempat yang penting, jadi lorong ini dipenuhi dengan banyak penghalang dan lingkungan. Bahkan hegemon tidak akan berani masuk tanpa izin di sini, kata Kaisar Blackcloud dengan puas. Ayo, Dark North. Kaisar Goldisle memimpin, dengan Ning mengikuti dari belakang. Sebenarnya,
Alasan mengapa mereka berani membuka perbendaharaan seperti ini untuk Ning adalah karena Ning lemah jika seorang hegemon benar-benar datang ke sini. Tidak mungkin mereka berani membiarkan hegemon itu benar-benar memasuki perbendaharaan. Jining mengikuti Kaisar Goldisle dan Kaisar Blackcloud melalui lorong gelap. Setelah berjalan sebentar, dia akhirnya melihat pintu batu lagi. Buka, perintah Kaisar Blackcloud. Pintu batu itu langsung tenggelam ke bawah, memperlihatkan perbendaharaan yang luas di belakangnya. Wow, Ning merasa pusing saat melihat apa yang ada di balik pintu batu itu. Dia bisa merasakan banyak aura bervariasi, beberapa brutal, beberapa dingin, beberapa megah, harta yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sana, begitu banyak bahwa sekilas Ning bisa melihat puluhan juta harta hanya dengan mata terbuka saja. Semua harta yang disimpan dalam perbendaharaan kami cukup luar biasa. Kaisar Goldisle tersenyum. Banyak harta di sini yang unik. Tapi tentu saja, ada juga beberapa yang cukup banyak. Dalam hal ini kami hanya akan menempatkan satu item sampel di sini. Senior, kata Ning buru-buru, senjata darah kehidupan saya perlu secara pribadi menyentuh harta untuk merasakan apakah mereka dapat menggunakannya atau tidak. Hanya menyentuh tidak apa-apa, kata Kaisar Goldisle dengan sungguh-sungguh, tapi jangan merusak apapun. Beberapa harta di sini sangat berharga. Tolong jangan khawatir, senjata darah kehidupan saya tidak akan berani, kata Ning. Kaisar Blackcloud di dekatnya tertawa. Pergilah, periksa mereka sepuasnya. Ning mengangguk. Keluar, Ning berkehendak mental. Desir, desir, desir. Keenam pedang Northbow terbang keluar dari sarungnya, dan saat mereka melakukannya, seorang anak yang menggemaskan muncul dari masing-masing pedang itu. Menguasai, menguasai. Keenam anak itu mulai memanggil berulang kali. Dengarkan, perbendaharaan ini dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Anda dapat menyentuhnya untuk merasakan mana yang berguna bagi Anda, kata Ning, tapi ingat, Anda sama sekali tidak boleh merusaknya, Anda juga tidak boleh menyerapnya. Setelah pemeriksaan selesai, dengan sedikit keberuntungan, saya akan dapat memberi Anda beberapa harta untuk diserap. Baik, haha, jangan khawatir, serahkan pada kami. Keenam roh pedang Northbow cukup bersemangat. Pergi, Ning segera mengirim mereka terbang ke langit menuju berbagai harta karun, yang mulai mereka pindai. Perbendaharaan yang luas ini dipenuhi dengan meja-meja batu panjang yang ditutupi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga rak harta karun 12 lapis yang sangat panjang, dengan setiap lapisan diisi dengan banyak harta. Yang ditempatkan di rak jelas kurang berharga. Ada juga aster batu individu yang masing-masing hanya menyimpan satu harta karun. Tempat ini memiliki segala macam senjata, bahkan senjata semesta. Ada segala macam harta karun yang luar biasa di sini, termasuk banyak barang antik aneh yang telah dikumpulkan dari teror Starsea. Waktu perlahan berlalu, 1 menit demi 1 menit. Ning terus dengan marah mengirim 6 pedang Northbow-nya terbang kemana-mana, menyentuh berbagai harta karun. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk merebus teko teh. Menguasai, menguasai. Saya dapat merasakan bahwa jika saya memakan bunga ini, itu akan sangat berguna bagi saya, Northbow 5 memanggil Ning secara spiritual. Mata Ning menyala saat ia segera melihat ke arah pedang. Ini adalah bunga semi halus yang dikelilingi oleh aura abu-abu samar. Ada slip batu giok di sebelahnya yang memperkenalkannya sebagai bunga 6 pencuri tanpa bayangan. Itu mampu menyembunyikan dirinya di antara benda-benda lain, membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Itu adalah item yang sangat luar biasa. Berapa banyak yang bisa kamu makan? Ning bertanya secara rohani. Saya tidak yakin. Setidaknya 10.000, jawab Northbow 5. Mengerti. Ning mengangguk, diam-diam menghafal bunga ini. Dia kemudian terus mencari harta karun lainnya. Perbendaharaan ini kemungkinan besar memiliki salinan dari hampir semua harta yang layak yang terletak di alam semesta Flame Dragon. Kapan dia akan memiliki kesempatan lain seperti ini untuk memindai mereka sesuka hatinya? Bahkan jika dia tidak dapat memperoleh apa yang dia butuhkan karena tidak memiliki cukup buah, dia setidaknya bisa menghafalnya untuk koleksi di masa mendatang. Di luar Istana Dewa, Hegemon Bright Sore, Hegemon Windrain, Hegemon Netherlily, Kaisar Silverfish, dan Kaisar Islehide terus menunggu dengan sabar bersama para pengikut mereka. Bright Sore, Hegemon Windrain berkata dengan tergesa-gesa, aliansi Dao tidak akan mempermainkan teman muda kita Dark North, kan? Jika dia akhirnya berdagang dengan mereka tanpa memberi kita kesempatan. Sepakat. Bright Sore Kaisar Islehide berkata dengan tergesa-gesa, Dark North adalah milik kerajaan Bright Soremu. Jangan khawatir. Hegemon Bright Sore tersenyum. Aku bisa menghubungi Dark North kapan saja. Dia saat ini berada di dalam perbendaharaan Istana Dewa,
memindai harta yang tak terhitung jumlahnya di sana. Proses ini akan memakan waktu, jadi jangan tidak sabar. Begitu dia tahu harta mana yang dia butuhkan, dia akan mengumumkannya secara terbuka. Bagus. Setidaknya kita bisa bersaing secara adil, kata Kaisar Silverfish. Mereka semua benar-benar figur paling elit di Endless Territories, tapi persaingan memperebutkan buah kuali Cold Flame ini masih membuat mereka gugup. Ada nilai kasar yang diterima untuk buah-buahan ini, tetapi mereka tidak pernah tersedia untuk dijual. Sangat sedikit yang mau menjual buah-buahan ini, itulah sebabnya di waktu normal para hegemon bersedia membayar berlipat ganda dari nilai diterima untuk beberapa buah kuali Cold Flame yang muncul dari waktu ke waktu. Sekarang kuil Crimson Wave akan berlokasi di dalam wilayah tak berujung tanpa batas waktu, mereka akan dapat memanen 300 buah setiap 100.000 siklus kekacauan. Inilah mengapa mereka tidak menawarkan harga yang terlalu tinggi dalam negosiasi mereka dengan Ning. Namun mereka juga mengerti bahwa masa depan tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu kapan Kaisar Wafesif akhirnya akan mengambil kuil itu lagi. Dalam perbendaharaan Istana Dewa dari Aliansi Dao, Ning terus mengendalikan 6 pedang North Bow-nya, mengirim mereka terbang seperti garis-garis cahaya menuju berbagai harta, lalu dengan lembut menyapu mereka. Menguasai. Saya bisa merasakan bahwa batu ini akan banyak membantu saya. North Bow Tree juga memanggil. Ning segera menghafal batu yang dimaksud. Pada saat dia hampir menyelesaikan pemindaian lengkap semua harta karun di dalam perbendaharaan, dia telah menemukan total 12 harta yang akan berguna untuk pedang North Bow-nya. Namun, pedang North Bow akan memakan material dalam jumlah yang sangat besar saat mereka tumbuh. Ning khawatir apakah ini akan cukup atau tidak. Akhirnya, setelah kira-kira 10 jam pemindaian, Ning telah menyelesaikan tinjauan pertamanya dari semua harta karun. Bagaimana hasilnya? Kaisar Goldisle dan Kaisar Blackcloud keduanya memandang Ning. Benar-benar ada beberapa harta yang berguna untuk senjata darah kehidupan saya, kata Ning. Harta apa yang kamu butuhkan? Silakan dan beritahu kami dan kami akan mencoba membantu Anda mengumpulkannya sebaik mungkin, kata Kaisar Goldisle. Saya mungkin harus mengatakannya di luar, jawab Ning buru-buru. Hegemon mengingatkan saya sejak lama bahwa kita harus menjaga semuanya tetap adil. Oh, benar adil. Kaisar Blackcloud dan Kaisar Goldisle bertukar pandang, agak pasrah. Pada akhirnya, Ning milik Kerajaan Bright Sore, membuat instruksi Hegemon Bright Sore cukup efektif. Kaisar Blackcloud dan Kaisar Goldisle tidak terlalu khawatir. Mengingat betapa kotornya aliansi Dao, mereka cukup percaya diri dengan peluang mereka. Ayo pergi. Kaisar Blackcloud dan Kaisar Goldisle memimpin Ning keluar dari perbendaharaan. Di luar Istana Dewa, Jining, Kaisar Blackcloud, dan Kaisar Goldisle terbang pada saat yang sama. Mereka di sana, 3 hegemon, Kaisar Silverfish, Kaisar Islehide, dan berbagai pengikut semua melihat ke arah Ning, mata mereka menyala. Waktu untuk negosiasi terakhir atas buah kuali Cold Flame telah tiba. Dark North, apakah kamu menemukan harta yang cocok? Hegemon Bright Sore bertanya. Saya menemukan 12, kata Ning. Para hegemon dan kaisar agak terkejut dengan jawaban ini. 12. Tampaknya setiap orang akan dapat memberikan sesuatu yang dibutuhkan Ning. Yang pertama dikenal sebagai, bunga 6 pencuri tanpa bayangan, kata Ning. Aku membutuhkan setidaknya 10.000 dari mereka. Bunga 6 pencuri tanpa bayangan. Lebih dari 10.000. Tetapi, 3 hegemon dan berbagai kaisar saling bertukar pandang, semuanya merasa agak pasrah. Apa itu? Ning bingung. Dark North? Bahkan jika kita mengumpulkan semua 6 bunga pencuri tanpa bayangan yang telah dikumpulkan oleh Flame Dragon Realm Verse selama bertahun-tahun keberadaannya, kita mungkin hanya dapat menemukan beberapa ratus dari mereka, kata Hegemon Bright Sore. Kaisar Goldisle mengangguk juga. Bunga 6 pencuri tanpa bayangan tidak terlihat, tersembunyi di seluruh kosmos. Mereka sangat sulit ditemukan. Meskipun mereka tidak begitu berguna, mereka benar-benar sangat langka. Ning merasa sangat tidak berdaya setelah mendengar ini. Jika pedang North Bow tumbuh, mereka membutuhkan bahan dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya, mereka telah menyerap pasir emas dalam jumlah yang mengerikan. Berdasarkan apa yang telah diprediksi oleh roh pedang North Bow, dia akan membutuhkan setidaknya 10.000 bunga itu, tapi sepertinya Ning bahkan tidak akan bisa mendapatkan 1/10 dari itu. Jumlah yang kecil seperti itu akan memberikan manfaat yang terbatas. Jenis harta karun kedua dikenal sebagai tatata logam pembawa api, kata Ning. Aku akan membutuhkan gunung itu, gunung yang tingginya kira-kira 30.000 meter. 30.000 meter. Hegemon dan Kaisar menghela nafas lagi.
Kamu meminta terlalu banyak. Flame bearer tatata metal digunakan dalam bongkahan seukuran telapak tangan untuk menempa harta. Anda ingin gunung itu? Kaisar Goldisle menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin mendapatkan sebanyak itu di alam semesta Flame Dragon. Jika aliansi Dao bersedia membayar harga yang luar biasa untuk meminta bantuan alam semesta lain dan mengirimkannya, kita mungkin bisa melakukannya, tapi buah kuali Cold Flame yang Anda miliki hampir tidak cukup untuk ditukar dengan gunung tatata logam. Jining terdiam. Jelas bahwa semua orang menginginkan buah kuali Cold Flame miliknya, tetapi dua item pertama yang dia minta, 6 bandit Shadowless Flowers dan Flame Bearer Tatata Metal, tidak tersedia dalam jumlah yang dia butuhkan di Endless Territories. Apa Ning tidak sepenuhnya mengerti adalah bahwa pedang Northbow membutuhkan keseimbangan untuk tumbuh secara maksimal. Mereka telah menyerap sejumlah besar pasir emas itu sehingga mereka akan membutuhkan bahan lain dalam jumlah yang sama besar untuk mendapatkan keseimbangan itu dan mencapai puncaknya. Kamu memiliki 12 jenis harta yang bisa kamu gunakan, kan? Kaisar Islehide berkata, teruslah bicara. Kami mungkin bisa memberi Anda harta lainnya. Baik, Ning tidak punya pilihan selain melanjutkan permintaannya. Jenis harta karun ketiga dikenal sebagai Astral Stones. Saya membutuhkan gunung setinggi 3000 meter itu. Tidak memilikinya. Tidak punya cukup. Di mana Anda akan menemukan banyak batu giok astral. Hegemon dan Kaisar, bersama dengan pengikut mereka, semua menggelengkan kepala. Sebagian besar pengikut juga Kaisar Abadi dan karena itu telah melihat banyak hal. Tak berdaya, Ning tidak punya pilihan selain melanjutkan daftar hal-hal yang dia butuhkan. Tipe keempat, tipe kelima, tipe keenam, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ning hanya membutuhkan terlalu banyak, tidak ada cara untuk mendapatkan sebanyak itu sama sekali. Semakin berharga suatu barang, semakin langka barang itu. Ketika Ning mengunjungi alam semesta alternatif itu dan telah menemukan gunung besar batu api ruang gelap itu merupakan penemuan penting, bukan karena betapa berharganya batu itu sendiri, tetapi karena betapa besarnya gunung itu. Prinsip yang sama diterapkan di sini. Berbagai harta yang dicari Ning jauh lebih berharga daripada batu api ruang gelap, dan dia membutuhkannya dalam jumlah besar, tidak ada cara untuk mendapatkan sebanyak itu. Jenis ke-8 dikenal sebagai inti 9 lagu beku, kata Ning. Aku akan membutuhkan sebuah danau yang panjangnya 300 meter, lebarnya, dan dalamnya. Angka-angka yang dia sebutkan masih cukup mengejutkan. 300 buah kuali Cold Flame, Kaisar Severfift segera memanggil. 290, kata Kaisar Goldisle. 200. Kaisar Islehide menggeram. 190, kata Hegemon Bright Sore. Ning merasa semakin sedih. Sekarang, dia menatap kosong ketika Kaisar Abadi dengan marah menawar harganya. Apakah inti 9 lagu beku ini barang yang sangat umum? Kaisar Goldisle menyela, tuan-tuan, saya pikir kita harus berhenti bertarung satu sama lain karena tidak akan ada pemenang. Karena dia meminta empulur 9 lagu yang dibekukan, saya yakin kita semua akan dapat menyediakannya dalam jumlah yang sangat besar. Bagaimana kalau kita membaginya secara merata? Dark North, beri kami 150 buah kuali Cold Flame, 150 buah Golden Sun Shifter, dan 150 buah Yindar Heaven. Kami berenam akan bersama-sama mendapatkan inti 9 lagu beku yang Anda butuhkan. Kami akan memberi Anda 2 kali lipat dari apa yang Anda minta, sebuah danau yang lebarnya 600 meter, panjangnya, dan dalamnya. Sepakat. Yang lain semua mengangguk setelah jeda singkat. Mereka mengerti dan setuju bahwa tidak ada yang benar-benar memenangkan lelang ini. Apa yang sedang terjadi? Ning bertanya. Dulu, alam semesta Flame Dragon kami menemukan sebuah sungai yang berputar di sekitar bintang aneh, Kaisar Goldisle menjelaskan. Sungai ini panjangnya kira-kira 100.000 kilometer dan lebar ratusan kilometer dan dipenuhi dengan inti 9 lagu yang membeku. Akibatnya, kami berenam memiliki stok besar. Ning tertegun. Sebuah sungai yang panjangnya 100.000 kilometer dan lebarnya ratusan kilometer. Danau kecil yang dia butuhkan hanyalah sebagian kecil. Kami bisa memberimu 600 meter. Jika Anda membutuhkan lebih banyak, kami dapat dengan mudah memberi Anda sedikit lebih banyak, kata Kaisar Goldisle. Mereka benar-benar tidak terlalu peduli dengan intisari 9 lagu yang beku. Silakan dan lanjutkan daftar apa yang Anda butuhkan, kata Kaisar Islehide. Kita mungkin memilikinya. Baik, Ning tersenyum sambil terus membuat daftar barang-barang yang dia butuhkan. Ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Yang ke-12 dikenal sebagai batu hitam api dalam. Saya membutuhkan tumpukan seukuran gunung dengan tinggi sekitar 300.000 meter.
Ning tampak bersemangat pada 3 hegemon dan berbagai hegemoni. Sejauh ini, satu-satunya harta yang bisa mereka berikan hanyalah intisari 9 lagu yang beku. Harta karun lainnya tidak tersedia. 300.000 meter. Dia cukup gila. Apakah kamu yakin senjata darah kehidupanmu bisa menelan sebanyak itu? Berbagai kaisar yang hadir hanya bisa bergumam di antara mereka sendiri. Mereka tahu bahwa batu hitam Deep Fire adalah yang terakhir dari 12 jenis harta yang dibutuhkan Ning, tetapi jumlahnya sangat mengejutkan. Tidak bisa melakukannya. Blackstone Deep Fire tidak terlalu berguna itu terutama digunakan untuk melebur beberapa harta. Namun, wilayah tak berujung mungkin hanya memiliki gunung setinggi 3.000 meter. Kaisar Goldisle menggelengkan kepalanya. Anda menginginkan gunung setinggi 300.000 meter. Perbedaannya terlalu besar. 3.000. 300.000. Ini adalah perbedaan tinggi 100 kali lipat, dan perbedaan 1 juta kali lipat dalam masa total. Ning menggelengkan kepalanya. 3.000 meter. Bahkan jika dia mendapatkan semuanya, itu mungkin tidak akan terlalu bermanfaat untuk pedang Northbow miliknya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia telah memperoleh semua bahan yang dia butuhkan untuk tahap kedua dan ketiga dari kemampuan ilahi, tubuh pedang, serta 2 tahap pertama dari seni rahasia hegemon pedang, pedang difraksi agung. Sayangnya, dia hanya mendapatkan inti 9 lagu beku untuk pedang Northbow miliknya. Kurasa itu saja. Ning kehabisan pilihan. Dia sudah bernegosiasi dengan 6 anisasi paling kuat di semua wilayah tak berujung, tetapi hanya bisa mendapatkan salah satu harta yang dia butuhkan. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya pedang Northbow miliknya untuk tumbuh. Dark North, teman mudaku, sebuah suara tiba-tiba memanggil. Ning melirik, seperti halnya 3 hegemon dan kaisar abadi. Pembicaranya adalah seorang pemuda bertanduk biasa yang berdiri di belakang hegemon Bright Sore. Ketika pemuda bertanduk itu berbicara, auranya segera berubah, meledak dengan kekuatan dan mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Aura yang menakutkan dan menakjubkan di sekelilingnya jelas merupakan hegemon. Hegemoni, Ning, Ninedus, dan Winesage semuanya tercengang. Kaisar abadi lainnya dari alam semesta Flame Dragon semuanya tercengang juga. Semua orang tahu bahwa alam semesta Flame Dragon hanya memiliki 3 hegemoni yang maha kuasa di dalamnya. Dari mana asalnya? Pemuda bertanduk itu melirik kaisar alam naga api yang berkumpul, lalu menjelaskan, namaku Welkin. Saya telah mengembara melalui kegelapan besar dan mengunjungi banyak alam semesta, dan saya akhirnya tertidur di dalam alam naga api untuk jangka waktu tertentu karena mengalami beberapa luka. Satu-satunya alasan aku bangun adalah karena kemunculan kuil Crimson Wave. Saudara Welkin berencana untuk pergi secara diam-diam, kata hegemon Bright Sore. Kuil Crimson Wave lah yang menariknya keluar dari persembunyiannya. Hegemon Welkin. Jadi kamu Welkin. Hegemon Netherlily tersenyum. Aku sudah lama mendengar nama termasyurmu, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Welkin. Hegemon Windrain mengungkapkan senyum juga. Semua hegemon secara alami merasa hormat terhadap rekan-rekan mereka. Mereka semua berdiri di puncak kekuasaan di antara kaisar abadi. Tapi tentu saja, mereka yang cukup beruntung untuk mengambil kendali atas alam semesta alternatif dan dikenal sebagai Otherverse Lord agak lebih kuat daripada hegemoni yang berkuasa. Sebuah contoh yang baik adalah alam semesta alternatif yang telah dikunjungi Ning. Penguasa gereja pemusnahan belum berada di level hegemon, dia hanya sebanding dengan 8 penguasa kota suci. Setelah mendapat keberuntungan yang luar biasa, dia akhirnya mengendalikan pihak lain itu dan sebagai hasilnya menjadi Lord Otherverse, mengakibatkan status dan kekuatannya meroket. Aku tidak ingin terlibat dalam hal ini, kata hegemon Welkin sambil tersenyum, tapi karena teman muda kita Dark North berbicara tentang batu hitam api dalam, aku sebenarnya bisa membantumu di sini. Ning mengungkapkan ekspresi senang. Beri aku 100 buah kuali Cold Flame, dan aku akan memberimu banyak biji Blackstone Deep Fire, kata hegemon Welkin. Aku tidak meminta banyak. 3 hegemon lainnya dan kaisar abadi lainnya semuanya merasa agak pasrah. Mereka tidak bisa menyediakan cukup batu hitam api dalam. Hegemon Welkin, bagaimanapun, berbeda, dia adalah seorang pengembara yang telah mengunjungi banyak tempat dan yang tahu lebih banyak dari mereka. Mereka tidak terkejut dengan fakta bahwa dia mampu memberikan batu hitam yang sangat dalam ini. Sepakat. Ning mengangguk. 100 buah kuali Cold Flame itu. Hegemon Welkin adalah satu-satunya orang yang bisa menyediakan biji yang dimaksud. Bahkan jika dia telah meminta semua buah yang tersisa, Ning akan berada dalam posisi yang sulit untuk ditawar. Hegemon bersikap cukup sopan dengan hanya meminta 100.
Batu hitam luar angkasa dapat ditemukan di tempat yang dikenal sebagai tembok neraka batu. Ini adalah tempat aneh dan aneh yang saya temukan saat saya bepergian ke alam semesta Flame Dragon Anda, dan itu cukup dekat dengannya. Tapi tentu saja, jika saya tidak memandu jalan, Anda tidak akan pernah bisa menemukannya. Hegemon Welkin tersenyum. Saya pribadi akan mengantar Anda ke sana. Ini akan memakan waktu sekitar 9 tahun. Kamu tidak sedang mempermainkan Dark North, kan? Kaisar Goldisle mengerutkan kening. Saya secara alami akan bersumpah dengan darah kehidupan, kata Hegemon Welkin. Setelah mendengar ini, Kaisar Abadi lainnya terdiam. Ning mulai merasakan keinginan di hatinya. Tembok neraka batu, iya. 2 tahun penuh berlalu ketika 6 kekuatan utama dari wilayah tak berujung mengumpulkan berbagai harta yang dibutuhkan Jining. Pada saat itu Ning memberi mereka buah yang disepakati. Ini sebenarnya cukup cepat, mengingat betapa luasnya Endless Territories. Ada beberapa harta yang sebenarnya tidak dimiliki oleh 3 hegemon dan berbagai kaisar abadi, dengan proses pengumpulan secara alami memakan waktu. Setelah mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan, Ning dan Ninedus menemani Hegemon Welkin dalam perjalanan. Suara mendesing. Ning, Ninedus, dan Hegemon Welkin duduk di dalam kapal biru tua yang mempesona yang terbang melalui kegelapan ruang dengan kecepatan tinggi. Welkin Senior, Ning melirik keluar. Mereka sekarang cukup dekat dengan wilayah Badlands. Bisakah kita berhenti untuk saat ini? Hegemon Welkin segera menghentikan kapalnya. Saya memiliki beberapa hal untuk diurus, kata Ning. Setelah pergi ke tembok neraka batu ini dan mendapatkan cukup banyak batu hitam api dalam, Ninedus dan aku akan melanjutkan petualangan kami. Saya perlu membuat beberapa pengaturan untuk pengikut saya dan mengurus beberapa hal. Ninedus baru saja menjadi Daolord dari langkah keempat. Meskipun dia telah menggunakan Void Sea Jadesel, dia masih tidak percaya diri dengan peluang Daomerge-nya dan dengan demikian harus melanjutkan petualangannya. Adapun Ning sendiri, dia ingin mendapatkan harta yang sebanding dengan nilai kuil Crimson Wave, sehingga dia bisa meminta Autark untuk menghidupkan kembali Yu Wei. Harus diingat bahwa kuil Crimson Wave bernilai lebih dari total kekayaan rata-rata hegemon. Jika dia ingin mendapatkan sesuatu seperti itu di mana lagi selain melalui petualangan, apakah ini mungkin? Baik, Hegemon Welkin mengangguk. Ning mengambil satu langkah keluar dari kapal terbang dan muncul di ruang kosong di luar. Dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. 4 sosok segera muncul di sebelahnya. Ini adalah Su Yuji, Pilsain, Daolord Naya, dan Daolord Brute Flame. Keempat pengikut memandang Ning, lalu memanggil dengan hormat, Tuan. Ning melihat mereka, ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Dia berkata sambil menghela nafas, kalian semua telah menemani selama bertahun-tahun sekarang. Yuji, Anda mulai mengikuti saya ketika saya adalah Dewa Penatua. Pilsain, kami bertemu saat kami menjadi Dewa Dunia di Kerajaan Bright Sore. Menguasai. Su Yuji tidak bisa menahan diri untuk menyela, mengapa kamu mengatakan? Saya dapat merasakan bahwa tempat-tempat yang akan saya kunjungi terlalu berbahaya bagi Anda, kata Ning. Perjalanan terakhir ke Terror Starsea adalah contoh yang baik, seperti juga kunjungan kami ke alam pergeseran gelombang. Kedua tempat itu sangat berbahaya. Jika saya selamat dari mereka, Anda akan baik-baik saja, tetapi jika saya tidak melakukannya maka Anda mungkin semua akan mati di sana. Su Yuji dan Pilsain sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Daolord Naya dan Daolord Brute Flame bertukar pandang. Pilsain, misalnya, telah memilih jalur Dao Alkimia. Sama sekali tidak perlu baginya untuk pergi bertualang, kata Ning sambil tersenyum. Dia harus menemukan tempat yang bagus untuk berlatih alkimia dengan damai. Dan kamu, Yuji dengan mengikutiku seperti ini, kamu sendiri tidak bertualang sama sekali. Akibatnya, Ning melihat mereka berempat. Kalian berempat harus pergi bertualang. Jika Anda ingin berbicara dengan saya, pergilah ke Istana Fastiven. Avatar saya akan ada di sana secara permanen. Oh, benar. Ambil harta ini. Anda dapat menganggap mereka sebagai penyelamat. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan 4 labu terbang menuju Su Yuji dan yang lainnya. Ning telah menang cukup banyak dari perjalanan ke alam pergeseran gelombang ini. Dia telah membunuh King Freyak, Sektler Timedrim, dan beberapa Daolord tingkat kedua, dan juga telah mendapatkan banyak harta dari Winesage. Akibatnya, dia memiliki banyak harta di tangan. Ning memberi Su Yuji harta terbaik dan Pilsain harta terbaik kedua, dengan Daolord Brute Flame dan Daolord Naya mendapatkan yang paling sedikit. Bagaimanapun, ada perbedaan dalam seberapa besar dia peduli pada mereka. Menguasai. Su Yuji dan Pilsain agak tidak mau berpisah darinya,
sementara Daolord Naya dan Daolord Brute Flame agak tenang. Dua yang terakhir telah hidup sangat lama dan telah mengalami banyak hal. Pergi, Ning menginstruksikan. Su Yuji, Pilsain, Naya, dan Brute Flame bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Mereka juga mengerti bahwa ini adalah pilihan terbaik bagi mereka. Pilsain, kemana kamu akan pergi? Su Yuji bertanya. Aku akan pergi ke Istana Fastiven, kata Pilsain. Yang saya butuhkan hanyalah tempat untuk meramu pil. Karena avatar tuan kita akan berada di Istana Fastiven, itu adalah tempat terbaik untukku. Aku akan pergi ke sana juga. Su Yuji mengangguk. Bagaimanapun, avatar berbagi pikiran dan ingatan yang sama dengan tubuh sejati. Su Yuji ingin tinggal sedikit lebih dekat dengan Ning jika memungkinkan. Ning menyaksikan Su Yuji, Pilsain, dan yang lainnya pergi. Dengan mereka pergi, dia sedikit santai. Mengucapkan selamat tinggal pada mereka adalah hal paling bertanggung jawab yang bisa dia lakukan untuk mereka. Suara mendesing. Ning melambaikan jarinya, menyebabkan terowongan ruang waktu pelangi yang kabur langsung muncul di depannya. Ning mengambil satu langkah ke dalam terowongan, segera menghilang. Ninedus, masih duduk di dalam kapal, melirik keluar dengan terkejut. Beberapa saat yang lalu, dia melihat Ning mengucapkan selamat tinggal pada keempat pengikutnya. Sekarang, Ning tiba-tiba memasuki terowongan ruang waktu dan menghilang. Kemana dia pergi? Ninedus berkata dengan sedikit terkejut. Berangkat untuk mengurus beberapa tugas acak, tidak diragukan lagi. Hegemon Welkin cukup tenang. Dugaanku adalah bahwa rumah Dark North berada di dalam wilayah Badlands, karena kami cukup dekat dengannya. Mengingat kemampuannya untuk melampaui ruang waktu, dia seharusnya bisa mencapai wilayah itu hanya dalam beberapa detik. Benar, Ninedus mengangguk. Beberapa saat kemudian, ekspresi agak campur aduk muncul di wajahnya saat dia bergumam pelan, setidaknya Dark North memiliki tugas acak yang harus dia selesaikan dan sahabat Dao tercinta yang harus dia hidupkan kembali. Saya sepertinya tidak memiliki keluarga, saya juga tidak memiliki teman Dao. Kultivator kuno tidak memiliki orang tua, karena mereka lahir dari kekacauan primordial itu sendiri. Beberapa saat kemudian, sebuah terowongan ruang waktu muncul, dengan seorang pemuda berjubah putih membawa selubung emas di punggungnya melangkah keluar dari sana. Anda di sana. Ninedus membuang pikiran termenungnya dan memanggil Ning. Ning mengangguk. Baru saja, dia melakukan kunjungan singkat ke Primal Twin-nya di wilayah Badlands. Dia telah menyerahkan banyak harta yang dia peroleh di alam pergeseran gelombang ke Primal Twin-nya, karena banyak dari mereka sekarang tidak berguna bagi Ning tetapi sangat berguna bagi tiga alam. Ada banyak pil berharga, termasuk Solehet World Pil, yang memungkinkan seseorang menerobos secara paksa ke tingkat dunia. Bahkan ada pil Sudo Samsara yang memungkinkan seseorang untuk menerobos menjadi Samsara Daolord. Untuk Daolord yang benar-benar kuat seperti dia, pil ini benar-benar bukan apa-apa. Mengingat status Ning saat ini, baginya untuk secara paksa mengangkat sejumlah pembudidaya tingkat dunia adalah tugas yang cukup mudah. Namun, dia tidak akan melakukannya tanpa alasan. Hanya mereka yang menerobos sendiri dengan kerja keras yang bisa berjalan lebih jauh di jalan yang mereka pilih. Mereka yang membuat terobosan dengan mengandalkan pil Sudo Samsara untuk menjadi Samsara Daolord hampir dijamin untuk tetap menjadi Daolord dari langkah pertama. Maaf telah merepotkanmu. Ning memandang Hegemon Welkin. Saya sudah menyelesaikan semua yang harus saya lakukan. Sekarang saya bisa keluar dengan pikiran tenang. Aku benar-benar iri pada anak muda sepertimu. Hegemon Welkin menghela nafas. Dulu, ketika saya masih sangat lemah, saya memiliki beberapa teman yang menemani saya juga. Namun, mereka semua mati. Tak satu pun dari mereka yang berhasil dalam Daomerge mereka. Mereka sudah mati, sudah sangat lama dan hanya aku yang tersisa. Itu sebabnya saya pergi berkeliaran di berbagai alam semesta dan alam semesta lainnya. Hanya dengan melihat banyak tempat baru saya merasa hidup memiliki arti. Ning dan Ninedus saling bertukar pandang. Memang dalam hidup, seseorang harus memiliki tujuan. Jika tidak, kesepian abadi akan menjadi bentuk siksaan. Hegemon Bright Sore, misalnya, sepenuhnya fokus pada klan kekaisaran dan keturunannya. Meskipun itu pekerjaan yang melelahkan, itu memberinya sesuatu untuk dilakukan. Adapun Samsara Daolord, mereka fokus pada petualangan dan Daomerge. Bagi Kaisar Abadi, rentang hidup mereka yang tak ada habisnya adalah sumber frustrasi. Inilah mengapa banyak dari mereka, seperti Kaisar Mirror Snow dan Kaisar Herswat, akhirnya pergi dan berkeliaran. Keingintahuan mereka terhadap apa lagi yang ada di dalam Chaos Verse adalah apa yang menopang mereka dan memberi mereka energi. Sebenarnya,
Kami Daolord juga iri padamu, kata Ning. Benar, bahkan dalam mimpi saya berfantasi tentang berhasil dalam Daomerge saya dan menjadi hegemon, kata Ninedus. Hahaha hegemon Welkin tertawa keras. Setiap tahap kultivasi memiliki pemandangannya sendiri untuk dinikmati. Hidup sebagai samsara Daolord adalah salah satu tahap yang paling mulia dan mengasyikkan dari semuanya. Bekerja keras, anak-anak muda. Jika kamu bisa menerobos untuk menjadi hegemoni, kita mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Mungkinkah bertemu lagi di masa depan? Ning bingung. Setelah aku mengirimmu ke Stone Helepan Wall, aku akan pergi dan melanjutkan pengembaraanku. Hegemon Welkins membantu. Berkeliaran di Chaos Verse dan melihat semua yang ada untuk dilihat bagiku, itu adalah hal yang paling menarik. Akan lama sekali sebelum aku kembali ke alam semesta Flame Dragon. Jika kamu tidak menjadi hegemoni, kecil kemungkinan kita akan bertemu lagi. Benar, Ning dan Ninedus keduanya mengangguk. Bagi seseorang yang berumur panjang seperti Hegemon Welkin, 108.000 siklus kekacauan benar-benar waktu yang singkat. Hegemon Welkin sekali lagi mengambil kendali atas kapal terbang, mengirimkannya merobek ruang waktu. Adapun Ning, dia mengasingkan diri dalam dunia realnya sendiri dan mulai berlatih sekali lagi. Bagaimanapun, butuh 9 tahun untuk mencapai tembok neraka batu. Ini akan menjadi lebih dari cukup waktu baginya untuk tumbuh secara signifikan lebih kuat lagi. Dalam dunia perkebunan, membuka, Jining berdiri di puncak gunung, menatap hutan belantara yang luas di depannya. Dia melambaikan jarinya, dan dengan ledakan, gelombang tekanan yang tak terlihat menghantam hutan belantara, menyebabkan lekukan besar muncul di tanah. Lekukan itu sedalam 900 meter. Ning kemudian mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan labu hitam kecil muncul. Dia mengeluarkan sumbatnya, menyebabkan aliran air biru mengalir keluar dari labu. Aliran air tumbuh dalam ukuran saat terbang keluar sampai menjadi beberapa meter tebalnya, hampir seperti naga berair saat membubung untuk mengisi lekukan. Cairan terus mengalir keluar, dengan cepat mengisi hampir setengah dari lekukan. Ini adalah intisari 9 lagu beku yang baru saja diperoleh Ning. Silakan, anak-anak. Ning tersenyum saat 6 pedang North Bow di punggungnya langsung terbang keluar dari sarungnya, masing-masing memanifestasikan seorang anak. Haha, inti 9 lagu beku. Itu inti 9 lagu yang beku. Ada begitu banyak, kita bisa makan sebanyak yang kita mau. Keenam pedang North Bow semuanya sangat bersemangat. Masing-masing dari mereka berubah menjadi 900 meter, menceburkan diri ke dalam kolam seperti gunung berbentuk pedang yang kemudian mulai melahap empulur 9 lagu yang membeku. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan kabin akselerasi temporalnya muncul di sebelahnya. Dia memasuki kabin, lalu mulai melatih kemampuan Divine tubuh pedang. Dia sekarang memiliki semua bahan yang dia butuhkan, tetapi proses pelatihan yang sebenarnya sangat lambat karena teknik kultivasi semacam ini memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Dia harus mengambilnya perlahan dan membiarkan kekuatannya perlahan meresap. Namun, setidaknya kemampuan ilahi pelindung ini tidak mengharuskannya untuk terlalu fokus pada hal itu. Dengan demikian, dia dapat mencurahkan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi pada Omega Sword Dao dan Art Hair Sword miliknya. Hampir 3 bulan berlalu, Ning bisa merasakan bahwa senjata darah hidupnya telah selesai berevolusi, jadi dia berjalan keluar dari kabin temporalnya. Pedang busur utara. Ning melihat 6 pedang North Bow seukuran gunung yang sangat besar, masih menempel di lekukan raksasa itu. Penampilan mereka juga berubah. Mereka sebelumnya adalah warna emas murni yang mempesona, tetapi sekarang mereka memiliki warna emas biru. Permukaan pedang sekarang sangat mengkilap, dengan cahaya pedang yang agak tertutup. Mereka tampak hampir seperti mata air murni. Keluar, Ning menghendaki 6 pedang North Bow untuk terbang, dan mereka dengan cepat terbang ke arahnya sambil menyusut ke ukuran normal mereka. 5 pedang North Bow terbang ke sarungnya, sedangkan pedang ke-6 mendarat di tangannya. Mari kita lihat bagaimana mereka berubah setelah menyerap inti 9 lagu yang beku. Ning segera mulai mengeksekusi seni pedangnya, menyebabkan cahaya pedang bersinar di mana-mana dan mengubah area kosong di sekitarnya menjadi dunia pedang. Aura pedang Dao menyelimuti setiap inci area saat dia mulai menjalankan 5 posisi pedang Omega Dao. Ning mengungkapkan ekspresi senang. Pedang North Bow sekarang ganas dan fleksibel, membuatnya sangat berguna untuk seni pedang pertahananku. Baik sikap Yin Yang dan sikap hati tunggal telah meningkat secara signifikan. Saya membayangkan keduanya 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sikap Yin Yang dapat digunakan untuk mengeksekusi domain pedang Yin Yang dengan ke-6 pedang, menjadikannya pertahanan area yang sangat baik. Sikap Solehet difokuskan pada pertahanan target tunggal.
Jika saya harus bertarung melawan Winesage lagi, saya bisa melawannya secara langsung. Seni pedang pertahananku akan dapat dengan mudah mengikis dan menangkis kekuatannya. Setidaknya aku tidak akan dikirim terbang kali ini. Ning mengungkapkan ekspresi senang. Dalam situasi yang mematikan, seni pedang pertahanan bahkan lebih penting daripada serangan ofensif. Kekuatan serangan Anda akan menentukan nasib orang lain, tetapi kekuatan pertahanan Anda akan menentukan nasib diri Anda sendiri. Kita akan segera mencapai tembok neraka batu. Saat itu kita akan bisa menyerap banyak batu hitam api dalam, dan pedang Northbowku seharusnya hanya tumbuh lebih kuat lagi. Ning tumbuh semakin bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi. Pertumbuhan senjata darah kehidupan apapun akan terikat pada harta yang mereka telan. Mayoritas Daolord tertinggi semuanya menggunakan senjata darah kehidupan, tetapi sangat sedikit dari mereka yang bisa mendapatkan harta sebanyak ini. Ning bukan contoh yang baik-baik. Lautan pasir emas maupun danau empulur 9 lagu yang beku bukanlah hal-hal yang dapat diperoleh oleh para Daolord tertinggi biasa. Namun, Kaisar Abadi memiliki umur yang sangat panjang, dengan hegemoni yang memiliki kekuatan luar biasa. Sebagai hasilnya, senjata darah kehidupan mereka biasanya sangat kuat. Bloodblade Daolord Dreamlore, misalnya, pernah menjadi senjata darah kehidupan yang telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Dari tingkat material, itu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi harta alam semesta, tapi sayangnya, Dao di dalamnya sedikit kurang dan dengan demikian tidak dapat mencapai tingkat ini. Kapal terbang Hegemon Welkin telah lama meninggalkan alam naga api dan memasuki kegelapan besar yang tak berujung. The Great Dark tidak ada bintang di sini, tidak ada cahaya, tidak ada sama sekali. Tidak ada apa-apa selain kegelapan. Kegelapan, cukup untuk membuat Kaisar Abadi merasa putus asa. Sebenarnya, Great Dark memang memiliki beberapa benda asing yang mengambang di dalamnya. Daolord Clivermin dari Sekte Ninedus, misalnya, telah melihat 6 palu perang besar itu melayang-layang di dalam kegelapan besar saat dia melakukan perjalanan di sekitar perbatasannya. Inilah mengapa dia cukup beruntung untuk mendapatkannya. Dengan demikian, kegelapan besar tidak benar-benar tanpa semua hal. Di sini kita, Hegemon Welkin akhirnya menghentikan kapal terbang itu. Itu memang memakan waktu 9 tahun. Kalian berdua bisa keluar sekarang. Hegemon Welkin melirik 2 harta karun di sebelahnya. Ning dan Ninedus sama-sama menyembunyikan diri mereka ke dalam dunia real mereka. Dengan suara ledakan raksasa, gelombang spasial tak terlihat menghantam langsung kedua harta karun, menyebabkan dunia perkebunan bergetar. Segera, Ning dan Ninedus keduanya muncul. Kalian berdua benar-benar memanfaatkan setiap momen, kata Hegemon Welkin sambil tertawa. Kamu telah berlatih keras setiap hari selama 9 tahun terakhir. Saya mendapatkan sedikit dari kunjungan saya ke kuil Crimson Wave. Saya secara alami harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih, kata Ninedus buru-buru. Dia kemudian melihat Ning. Dark North, kamu menukar beberapa harta dari hegemoni dan Kaisar Abadi. Anda mungkin telah tumbuh sedikit lebih kuat juga. Saya baik-baik saja. Ning mengangguk. Dia hanya mampu melatih tubuhnya untuk membuatnya sebanding dengan harta abadi kelas menengah, terutama karena kemampuan ilahi pelindung menempatkan tuntutan dan beban yang luar biasa pada tubuh. Dia harus melakukannya dengan lambat. Jika dia melakukannya terlalu cepat dan mencoba memaksakan sesuatu, tubuh ilahinya akan hancur dan jiwanya yang sebenarnya akan hancur bersamanya. Dengan demikian, dia harus berlatih perlahan meskipun dia sudah memiliki semua bahan yang dibutuhkan. Kita tidak terlalu jauh dari alam semesta Flame Dragon, kata Hegemon Welkin. Kalian berdua seharusnya masih bisa merasakannya. Kita dapat. Ning dan Ninedus keduanya mengangguk. Ning bisa merasakan dengan tepat di mana Primal Twin-nya berada. Dark North, teman mudaku, seni pedangmu telah melampaui ruang waktu. Saya membawa Anda ke sini ke tembok neraka batu, tapi saya pikir Anda harus bisa perlahan kembali dengan kemampuan Anda sendiri. Mengingat kekuatan Anda harus dapat kembali dalam 1000 tahun, kata Hegemon Welkin. Masalah kecil. Ning mengangguk. 1000 tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi para Daolord tertinggi. Dia tidak akan memaksa Hegemon Welkin untuk menunggu di sisinya untuk masalah sepele seperti mengirimnya pulang. Suara mendesing. Kapal terbang menghilang, menyebabkan mereka bertiga muncul di ruang kosong kegelapan besar. Benar-benar tidak ada apa-apa selain kegelapan di sini. Ning memindai area itu, hanya untuk melihat kegelapan mutlak di sekelilingnya. Tidak ada cahaya sama sekali. Hanya dengan menggunakan akal sehat dia bisa melihat daerah sekitarnya, dan tidak ada apapun di sekitarnya. Senior, Ning tidak bisa menahan diri untuk bertanya, memperhitungkan kemampuan saya untuk melampaui ruang waktu, jika saya pergi hanyut melalui kegelapan besar,
akankah 100.000 siklus kekacauan cukup bagi saya untuk mencapai alam semesta terdekat? Alam verse yang paling dekat dengan alam semesta Flamedragon dikenal sebagai alam semesta Multilight. Meskipun kemampuan Anda untuk melampaui ruang waktu sangat mengesankan, masih akan membutuhkan sekitar 1 juta siklus kekacauan sebelum Anda sampai di sana, kata Hegemon Welkin. Ning dan Ninedus berbagi pandangan. Ya, lupakan itu. Samsara Daolord bisa menghabiskan seluruh hidup mereka bepergian tanpa sampai ke Multilight Realm Verse. Ayo pergi ke Stone Helepan Wall, kata Ninedus segera. Tembok helepan batu ada di depan. Ikuti aku. Hegemon Welkin memancarkan gelembung yang meliputi Ning dan Ninedus, membawa mereka bersamanya saat dia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Hegemon Welkin terlalu cepat, begitu cepat sehingga Ning dan Ninedus merasa hati mereka bergetar. Mereka mulai benar-benar memahami betapa kuatnya hegemoni itu. Kecepatan mereka sendiri memastikan bahwa Daolord tertinggi bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum mati. Beberapa saat kemudian, mereka telah terbang puluhan miliar kilometer. Lihat itu. Hegemon Welkin menunjuk ke depan. Itu di sana adalah tembok helepan batu. Ning melihat ke arah depan. Sebuah benda kolosal ada di depan, tergantung di dalam kegelapan yang tak berujung. Itu memancarkan aura cahaya alami namun redup yang cukup bagi Daolord tertinggi seperti Nine dan Ninedus untuk membuatnya jelas. Benda di depan itu panjangnya kira-kira 1 juta kilometer dan berbentuk seperti gajah raksasa. Hanya saja, ia memiliki apa yang tampak seperti tanduk yang sangat tajam yang berasal dari kepalanya. Semuanya berwarna hitam atau mungkin sangat merah tua. Pada pandangan pertama, itu terlihat seperti gajah iblis, bukan? Hegemon Welkin berkata, tetapi jika Anda mendekat, Anda akan melihat bahwa itu sebenarnya sangat tipis. Oh, Ning dan Ninedus buru-buru mendekat. Memang, meskipun benda besar ini panjangnya lebih dari 1 juta kilometer, tebalnya hanya 1000 kilometer. Ketebalannya sangat merata. Itu, terlihat hampir seperti ukiran dinding yang dilakukan seseorang, kata Ninedus. Benar, itu terlihat seperti ukiran dinding yang terpisah dari gajah neraka yang sangat besar, kata Hegemon Welkin. Itulah mengapa saya menamakannya tembok neraka batu. Benda ini telah mengambang di kegelapan besar untuk waktu yang sangat lama, dan semuanya terdiri dari batu hitam api dalam. Saya sangat gembira ketika saya melihatnya dan ingin membawanya, tetapi itu terlalu besar. Semacam kekuatan tak terlihat membuatnya sehingga saya tidak bisa mengambilnya dengan paksa. Senjata darah kehidupan Anda ingin menyerap batu hitam api dalam, bukan? Silakan dan biarkan mereka menyerap sebanyak yang mereka inginkan dari dinding batu hitam yang sangat besar ini. Sekarang, kami menyepakati 100 buah kuali api dingin. Silakan dan berikan kepada saya. Jining melirik Stone Helepan Wall yang sangat besar. Senior, tolong biarkan aku melihat dulu apakah aku bisa menyerapnya. Lanjutkan. Salah satu pedang Northbow terbang keluar dari sarungnya di punggung Ning dan menusuk lurus ke arah Stone Helepan Wall. Retakan. Pedang Northbow tidak merusak dinding sedikit pun, tapi saat pedang itu tergantung di sana dengan ujung pedang menyentuh dinding, semua orang yang hadir dapat melihat bahwa sebuah kawah kecil perlahan mulai muncul dan meluas pada titik kontak. Tuan, ini adalah batu hitam api dalam. Kita bisa menyerapnya. Seorang anak muncul di permukaan pedang Northbow dan memanggil dengan penuh semangat ke arah Ning. Ning tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum. Dia menoleh untuk melihat Hegemon Welkin. Terima kasih, senior. Ini 100 buah kuali Cold Flame milikmu. Ning mengirimkan botol giok dengan 100 buah di dalamnya. Hegemon Welkin menerimanya, memindainya dengan akal sehatnya, lalu menerimanya. Kamu bisa meluangkan waktu untuk menyerap batu hitam api yang dalam. Aku pergi. Tatapan Hegemon Welkin beralih ke arah pedang Northbow yang perlahan-lahan jatuh jauh ke dalam Stone Helepan Wall. Sekarang, sedikit batu hitam api dalam telah menghilang dari sekitarnya. Bahkan aku tidak bisa mengambil bongkahan batu hitam yang sangat besar ini, tapi pedangmu bisa menyerapnya haha. Namun, meningkatkan senjata darah kehidupan adalah proses yang sangat sulit. Bahkan jika Anda dapat membiarkan mereka menyerap sejumlah besar material dan meningkatkannya ke batas material mereka, jika Anda ingin mengubahnya menjadi harta alam semesta maka mereka akan membutuhkan inti saripati yang berada pada tingkat yang sama luar biasa. Saya telah memelihara senjata darah kehidupan saya sendiri, tetapi sayangnya saya belum dapat membuat harta semesta apapun. Ning mengangguk setelah mendengar ini. Menciptakan harta alam semesta bukanlah hal yang mudah. Bagi saya, mencari harta alam semesta tanpa pemilik adalah penggunaan waktu saya yang lebih baik, kata Hegemon Welkin. Masih ada beberapa yang mau mengakui saya sebagai tuan. Itu,
Senior, karena kamu adalah seorang hegemon. Ninedus di dekatnya menyela, itu normal bagi harta alam semesta untuk bersedia menyerahkan diri kepada hegemoni. Daolord seperti kita, kecuali kita tersandung pada keberuntungan yang benar-benar luar biasa, hampir tidak mungkin bagi kita untuk dapat membuat harta semesta tunduk kepada kita. Ninedus adalah contoh yang baik. Dia adalah anggota agung dari orang dahulu dan merupakan ahli dalam seni staf yang telah mempelajari warisan leluhur hegemon dari ras kuno, tetapi staf panjang semesta leluhur telah menolak untuk mengikutinya. Harta karun alam semesta memiliki rentang hidup yang tak terbatas, sementara Daolord hanya hidup selama 108.000 siklus kekacauan. Hegemon Welkin menghela nafas. Jika mereka mengikuti seorang Daolord dan bahwa Daolord itu gagal dalam Daomerge, mereka harus menanggung rasa sakit karena akhirnya berpisah dengannya. Inilah sebabnya mengapa harta semesta umumnya hanya memilih kaisar abadi, kecuali Daolord tertentu sangat menarik bagi mereka. Benar, Ning dan Ninedus keduanya mengangguk. Perpisahan terakhir memang menyakitkan untuk dilakukan. Hubungan antara senjata darah kehidupan dan tuannya hampir bersifat kekeluargaan, dan hal yang sama berlaku untuk hubungan antara harta alam semesta dan tuannya. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak harta alam semesta merindukan tuan asli mereka yang telah meninggal meskipun telah melewati banyak siklus kekacauan. Bahkan, mereka sering memilih untuk mengikuti master baru berdasarkan kesamaan antara master baru mereka dan yang lama. Mereka harus memiliki kepribadian, karakteristik, dan bahkan Tao yang serupa. Baik, kalian berdua harus berlatih keras. Saya berharap di masa depan yang jauh saya dapat bertemu dengan kalian berdua lagi, kata Hegemon Welkin sambil tertawa. Dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan kapal terbang itu muncul sekali lagi. Dia memasuki kapalnya, lalu merobek ruang waktu dan segera menghilang. Ning dan Ninedus menyaksikan Hegemon Welkin pergi dengan perasaan campur aduk. Mereka mengerti bahwa kemungkinan mereka bertemu dengannya lagi sangat rendah. Hegemon aku mutlak harus berhasil dalam Daomerge-ku dan menjadi hegemon. Ninedus menggertakkan giginya. Berhasil di Daomerge. Mata Ning dipenuhi dengan resolusi dan keinginan juga. Baik Ning maupun Ninedus tidak yakin dengan peluang mereka di Daomerge. Siapapun yang telah menguasai Dao tertinggi yang menyatu akan menjadi hegemon setelah menyelesaikan Daomerge, tapi sayangnya, ini terlalu sulit. Adapun Ning, Omega Sword Dao miliknya jauh lebih sulit dari itu. Meskipun mereka tidak merasa percaya diri, mereka masih merasakan keinginan dan keinginan. Daomerge adalah tujuan akhir untuk setiap Daolord. Tapi tentu saja, di hati Ning yang paling penting masih menghidupkan kembali istrinya Yu Wei. Tujuan kultivasinya dan Daomerge berada di urutan kedua. Desir, 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 desir. Ning berdiri di sana dalam kegelapan kosong. Dia melambaikan satu jari, menyebabkan 5 pedang North Bow lainnya terbang keluar dari sarungnya di punggungnya menuju tembok neraka batu besar di depannya. Mereka bergabung dengan pedang North Bow pertama untuk membentuk pola melingkar yang diameternya kira-kira 1000 km. Anak-anak, lakukan yang terbaik untuk makan di sekitar area ini dan menggali bola batu hitam api dalam ribuan kilometer, Ning memanggil sambil tersenyum. Ya Tuan. Haha, Tuan kita sangat pintar. Dia ingin kita membantunya menggali biji batu hitam yang dalam. Serahkan pada kami. Anak-anak di atas 6 pedang North Bow segera mengeluarkan seruan gembira. Ninedus berdiri di samping Ning dalam kegelapan. Dia berkata dengan takjub, "The Dark North, apa kamu berencana?" Karena pedang North Bow mampu melahap Blackstone Deep Fire, saya akan menggunakannya untuk memanen sebanyak mungkin Stone Helepan Wall, kata Ning. Bahkan Hegemon tidak dapat memindahkan benda besar ini secara keseluruhan, tetapi jika saya dapat membaginya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, saya mungkin dapat melakukannya. Jika saya bisa, itu akan bernilai cukup banyak. Benar, Ninedus mengungkapkan ekspresi senang. Semua batu hitam api dalam itu wow. Itu benar-benar akan menjadi keberuntungan. Haha, saya pikir Hegemon Welkin tidak akan pernah membayangkan bahwa Anda bisa menggunakan pedang North Bow untuk membagi tembok neraka batu. Jika dia melakukannya, dia tidak akan pergi begitu saja. Ini tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Ning menggelengkan kepalanya. Batu hitam Deep Fire tidak memiliki banyak kegunaan. Alasan mengapa itu dijual dengan harga yang cukup tinggi di aliansi Dao adalah karena itu cukup langka wilayah tak berujung hanya memiliki 3000 meter. Bahkan jika saya berhasil memanen tembok helepan batu sepanjang 1 juta kilometer, kepada siapa saya harus menjual begitu banyak batu hitam Deep Fire? Ketika pasokan terbatas, harga akan tetap tinggi. Ketika pasokan tiba-tiba meroket, harganya akan turun drastis.
Ini bahkan lebih terjadi mengingat bagaimana Blackstone Deep Fire tidak terlalu berguna. Jika itu lebih berguna, tembok ini akan menjadi keberuntungan sejati. Hegemon Welkin mungkin akan membayar harga berapapun yang diperlukan untuk mengundang kekuatan besar lainnya untuk membantunya dan entah bagaimana mengambil tembok neraka batu. Bagi hegemoni, itu tidak terlalu berharga. Bagi kami, ini masih jumlah yang bagus, kata Ning sambil tertawa. Retak, retak, retak. Keenam pedang Northbow terus-menerus melahap biji Blackstone Deep Fire, melakukan yang terbaik untuk mengukir bola biji dari Stone Helepan Wall. Harus diingat bahwa 6 pedang Northbow diperlukan untuk menyerap sekitar 300.000 meter gunung biji, jumlah yang mencengangkan. Bagi mereka untuk hanya mengukir ribuan kilometer bola batu hitam api dalam berarti bahwa mereka pada dasarnya hanya memakan sebagian permukaan. Itu sebenarnya tidak banyak sama sekali. Hanya 1 jam kemudian, menguasai. Tuan, kita tidak bisa memanen lagi. Tidak ada cara untuk menggali lebih dalam. Anak-anak di atas 6 pedang Northbow semuanya mulai memanggil Ning. Tidak ada cara untuk menggali lebih dalam. Ning terkejut. Mengapa mereka tidak bisa menggali lebih dalam? Ninedus di dekatnya juga berkata, apakah ada sesuatu di dalam yang bukan Blackstone Deep Fire? Benar, itu bukan batu hitam Deep Fire. Itu sesuatu yang lain. Kami tidak bisa menyerapnya, seru keenam anak itu serempak. Ning dan Ninedus bertukar pandang. Mereka berdua memiliki perasaan bahwa tembok neraka batu mungkin menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka duga. Harus diingat bahwa panjangnya lebih dari 1 juta kilometer tetapi lebarnya hanya 1000 kilometer, membuatnya sangat datar. Mereka mengira itu benar-benar terdiri dari batu hitam api dalam, tetapi sepertinya itu memiliki inti dari sesuatu yang lain. Kalau begitu ukir sebanyak mungkin dalam radius 1000 kilometer, perintah Nin. Mengerti. Baik, semua 6 anak berseru serempak, bekerja sama untuk perlahan-lahan bergerak lebih dekat dan lebih dekat satu sama lain. Beberapa saat kemudian, anak-anak berteriak, kita sudah selesai. Tuan, kita sudah selesai mengukir. Oh, Ning mengirimkan wasiatnya, menggunakan 6 pedang Northbow miliknya untuk menerapkan sedikit kekuatan. Ledakan, potongan bulat besar Blackstone Deep Fire benar-benar terlempar dari sisa tembok helepan batu. Potongan biji ini berbentuk bulat. Panjangnya 1000 km tetapi hanya dalam 200 km. Masuk ke sini. Ning berjalan ke depan dan meraih bongkahan besar biji, mencoba menariknya ke dunia realnya. Dia segera merasakan betapa beratnya itu, tetapi dia masih mencobanya. Ledakan. Potongan ribuan kilometer batu hitam Deep Fire ditarik oleh Ning ke dunia realnya secara keseluruhan. Batu hitam Deep Fire adalah bahan alami yang berharga. Pada tingkat kekuatan saya saat ini, saya hanya bisa menggambar potongan ribuan kilometer, kata Ning sambil tertawa. Para ahli seperti dia mampu mengukur kemampuan mereka sendiri dengan tipe pandangan ke depan tertentu. Alasan dia menginstruksikan pedang Northbow untuk mengukir potongan ribuan kilometer justru karena dia bisa merasakan bahwa ini adalah ukuran yang cocok untuknya. Seluruh tembok helepan batu 1000 kali lebih panjang dari bongkahan yang baru saja dia ukir dan jauh lebih tebal, membuatnya dengan mudah 1.000.000 kali lebih besar. Itu juga memiliki bahan lain di intinya. Inilah mengapa bahkan hegemoni tidak bisa menariknya melalui kekuatan. Dark North, lihat, Ninedus sudah terbang, dan dia segera memanggil Ning. Ning terbang juga. Ketika dia melakukannya, dia dapat melihat bahwa di bawah lubang batu hitam yang diukir adalah semacam bahan putih keperakan yang ditutupi dengan banyak rune. Rune rumit ini tampaknya menjadi bagian dari satu karakter yang sangat besar. Skrip ini kelihatannya sangat mirip dengan gaya segel bunga biru, skrip Dream Dash, dan 3 karakter yang kulihat di kuil Crimson Wave. Ning menyipitkan matanya. Dark North, tembok helepan batu ini sepertinya mengandung rahasia besar di dalamnya. Ninedus juga bersemangat. Dengan batu hitam api yang terukir, bahan putih keperakan aneh yang tidak diketahui asalnya terungkap di bawahnya. Bahan putih keperakan benar-benar disegel dan mulus, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menutupinya menyebabkan Jining dan Ninedus merasakan alarm. Tidak ada celah sama sekali. Ning mengerutkan kening, mengirimkan surat wasiatnya. Desir, pedang berbentuk kabut diiris menggunakan Omega Sword Dao Blood Drop dan mengenai material putih keperakan. Mendering, kekuatan serangan ini menyebabkan seluruh tembok neraka batu yang luas bergetar, tapi itu tidak mampu meninggalkan bekas sedikit pun pada material putih keperakan itu. Pedang Northbow meluncurkan serangan berturut-turut terhadap bagian lain dari bahan putih keperakan, hanya untuk gagal setiap kali. Tidak ada cara untuk mematahkannya sama sekali, dan tidak ada cara bagi pedang Northbow untuk menyerapnya. Ning menggelengkan kepalanya.
Tembok helepan batu memiliki lapisan luar batu hitam api dalam dan inti bagian dalam dari bahan putih keperakan. Mungkinkah intinya benar-benar padat? Untuk apa benda ini dimaksudkan? Ninedus bingung. Ayo terus menggali. Ning menyeringai. Aku ingin melihat apakah benda putih keperakan di dalam Stone Helepan Wall benar-benar tidak memiliki celah sama sekali. Bahkan jika kita akhirnya tidak dapat menemukan rahasianya, biji Blackstone Deep Fire saja masih bernilai cukup banyak. Ning cukup tenang, secara mental. Dia merangkul nasib baik dan kemalangan sama. Ketika menemukan rahasia yang aneh dan tidak diketahui saat bertualang, seseorang dapat dengan mudah jatuh ke dalam bahaya jika kehilangan keseimbangan mental. Kematian akan segera menyusul. Ning dan Ninedus terus menonton dari dalam kegelapan tanpa akhir saat 6 pedang Northbow terus-menerus melahap lebih banyak dan lebih banyak lagi lapisan terluar Blackstone Deep Fire, memotong Stone Helepan Wall menjadi beberapa kubus dan bola yang panjangnya kira-kira 1000 km. Setiap kali, mereka hanya memakan lapisan tipis biji. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat benar-benar memakan jalan mereka melalui seluruh dinding dan mengukirnya. Waktu berlalu, hari demi hari. Ning mengumpulkan setiap bongkahan batu hitam Deep Fire yang diambil pedangnya, menyebabkan lapisan luar dari Stone Helepan Wall terus menyusut ukurannya dan mengungkapkan semakin banyak inti putih keperakan di dalamnya. Seiring waktu berlalu, pedang Northbow mulai meningkatkan kecepatan makan mereka. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Sekarang, setengah dari tembok helepan batu telah diukir. Mendering. Namun bongkahan batu hitam besar lainnya terungkap. Cepat, lihat ke sana. Ada jalan masuk. Ninedus menunjuk sambil berseru kaget. Sebuah pintu masuk. Tatapan Ning langsung jatuh pada inti putih keperakan juga. Sebelumnya, benda putih keperakan raksasa itu benar-benar mulus. Namun, sekarang, mereka melihat lorong lebar yang panjangnya hampir 30 meter dan tingginya 60 meter. Itu benar-benar gelap dan agak berangin, mencegah Ning dan Ninedus melihat apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya ada pintu masuk. Ning segera melihat ujung yang berlawanan dari bongkahan batu hitam Deep Fire yang baru saja dia ukir. Biji itu sebenarnya memiliki lorong di dalamnya juga, berakhir di sebuah pintu. Dari luar, bagaimanapun, tidak akan ada cara untuk melihat apapun. Sepertinya ini adalah jalan masuk, kata Ning. Apa yang harus kita lakukan, Dark North? Haruskah kita masuk? Tanya Ninedus. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa tembok neraka batu telah dibuat secara artifisial. Jika tidak, bagaimana bisa pintu masuknya begitu rapi dan simetris? Namun, bahkan hegemoni tidak dapat menghasilkan sejumlah besar batu hitam api dalam yang membentuk lapisan terluar dari tembok helepan batu. Keduanya bisa merasakan bahwa misteri yang tersembunyi di dalamnya pasti sangat menakutkan. Ini adalah prestasi besar di bidang teknik. Tidak ada hegemon biasa yang bisa membuat tembok ini. Ning mengerutkan kening. Jangan terburu-buru dalam hal-hal. Itu tidak akan kemana-mana, dan sepertinya tidak mungkin ada orang lain di kegelapan besar yang kebetulan menemukan tempat ini. Biarkan saya menyelesaikan sepenuhnya memanen batu hitam api dalam, lalu kita akan memutuskan. Baik. Ninedus mengangguk juga. Pedang Northbow melahap biji lebih cepat dan lebih cepat. Setelah hanya 1 bulan lagi, seluruh lapisan luar biji batu hitam api dalam yang menutupi tembok helepan batu telah benar-benar dipotong menjadi ribuan kilometer dan disingkirkan. Penambangan selesai. Ning mengungkapkan senyum. Anak-anak, apakah kamu sudah cukup menyerap? 6 pedang Northbow terbang menuju Ning, 6 anak duduk membukanya. Hampir penuh. Tuan, saya hanya perlu sedikit lagi. Sedikit lagi dan aku akan kenyang. Sekarang, pedang Northbow telah berubah lagi dalam penampilan. Mereka sekarang tampak hampir berwarna hitam, hanya dengan kilau samar cahaya keemasan dan cahaya biru menutupi mereka. Baik, makan kenyang dulu. Setelah makan, temani aku ke dalam untuk melihatnya. Ning melihat dengan rasa ingin tahu di Stone Helepan Wall yang telah sepenuhnya dipanen. Itu sekarang benar-benar putih keperakan dan ditutupi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk satu karakter. Meskipun dia belum pernah melihat karakter ini sebelumnya, dia mengerti bahwa itu mewakili istilah Tiger Hill. Tembok neraka batu hanya memiliki satu pintu masuk, dan itu sangat tersembunyi sehingga bahkan hegemon Welkin pun tidak dapat menemukannya. Ning hanya bisa menemukannya berkat pedangnya yang mampu mengukir batu hitam Deep Fire terpisah. Keenam pedang Northbow jatuh jauh ke dalam bongkahan terakhir biji Blackstone Deep Fire, dengan ganas menggerogotinya. Hanya setengah hari kemudian, mereka telah mencapai batas maksimal mereka. Guru, saya benar-benar kenyang. Saya tidak bisa makan 1 gigitan lagi. Aku tidak bisa memakan batu hitam api dalam lagi.
6 pedang North Bow dengan senang hati kenyang dan terbang lurus ke arah Ning. Ning meraih salah satu pedang North Bow untuk memeriksanya. Mereka sekarang terasa lebih berat daripada sebelumnya, dan bahkan gagangnya sedikit lebih tebal. Namun, bilahnya setajam biasanya. Biarkan aku mencoba mereka. Ning segera mulai mengeksekusi 5 kuda-kuda Omega Sword daunnya sementara Ninedus menyaksikan dengan iri ke satu sisi. Dia memiliki senjata darah kehidupan juga, tapi itu jelas tidak berkembang sebaik Ning. Ledakan. Ning memberikan pukulan dengan cengkeraman dua tangan, menyebabkan ruang gelap di sekitarnya benar-benar hancur berantakan. Bahkan waktu itu sendiri pecah, menjadikan ruang waktu sebagai konsep yang sama sekali tidak berarti di wilayah di sekitarnya. Serangan mengerikan ini membawa kabut tebal saat menyerang, menghancurkan semua hal yang menentangnya. Itu hampir secara instan menguapkan segalanya dalam jarak 10 miliar kilometer, termasuk ruang waktu itu sendiri. Serangan ini begitu menakutkan bahkan 10.000 Daolord menghadapi Ning akan binasa karenanya. Betapa menakutkan. Sekte Ninedus terkejut melihat ini. Serangan ini, bahkan Winesage dan harta alam semestanya hanya setara. Bagus. Ning mengungkapkan ekspresi senang saat dia mengepalkan pedangnya. Serangan ini adalah serangan paling kuat yang dimiliki Ning saat ini, sikap Heavenbreaker. Harus diingat bahwa sebelumnya, pedang North Bow hanya meningkatkan jurus Blood Drop sampai tingkat yang signifikan, tapi bahkan saat itu kekuatan mentah dari jurus Blood Drop lebih rendah daripada jurus Heavenbreaker. Jurus Blood Drop menghususkan diri dalam kecepatan dan kekuatan penetrasi, sedangkan jurus Heavenbreaker benar-benar mengandalkan kekuatan yang luar biasa. Ning telah mengandalkan serangan berturut-turut dari sikap Heavenbreaker untuk menguasai dan benar-benar menghancurkan King Freya, benar-benar memukulinya sampai mati. Sekarang dia telah memasukkan jurus Heavenbreaker-nya dengan kekuatan Art Hersword, dan menyerap sejumlah besar batu hitam api dalam dengan pedang North Bow-nya, jurus Heavenbreaker-nya sebanding dengan jurus Blood Drop-nya. Dalam kekuatan mentah, serangan ini berada pada level yang sama dengan serangan dari 8 penguasa kota suci. Ini adalah serangan Ning yang paling mendominasi dan menghancurkan hingga saat ini. Perasaan kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan ini benar-benar luar biasa. Ning merasa cukup senang. Tidak masalah jika musuhnya menggunakan teknik yang rumit, dia akan bisa menghancurkan mereka dengan kekuatan yang mendominasi. Inilah yang dilakukan Winesage dan bagaimana dia bisa memaksa semua Daolord lain untuk menundukkan kepala di hadapannya. Bahkan Ning telah dipukuli ke titik di mana dia tidak berani melawan pria itu secara langsung. Dark North, pedang darah kehidupanmu telah meningkat sedikit setelah melahap semua batu hitam api dalam itu, kata Ninedus dengan iri. Iya, Ning lembut membelai datar pedang. Ini sangat membantu pedang North Bauku tapi Art Hersword juga sedikit membantu. Seni pedang hati. Seni pedang yang dibuat oleh Kaisar Hersword. Ninedus terkejut. Iya, Ning mengangguk. Kamu benar-benar berhasil dalam pelatihan seni, Hersword. Saya tidak tahu. Apakah itu sebabnya seranganmu tampaknya dipenuhi dengan kabut berbentuk pedang sekarang? Saya sudah mendengarnya sejak lama, tetapi saya sendiri belum pernah melihatnya beraksi. Sekte Ninedus langsung tertarik dengan ini, karena seni pedang hati sangat terkenal. Sayangnya ada sangat sedikit yang bisa mendapatkan tingkat keterampilan apapun di dalamnya sejauh ini. Ning belum menemukan satupun Daolord yang mampu menggunakan seni pedang hati. Tidak heran kamu begitu kuat, Dark North. Aku harus bekerja lebih keras. Aku tidak bisa membiarkanmu terlalu jauh di depanku. Ninedus dipenuhi dengan keinginan kompetitif yang kuat. Ning berjalan mendekat, mengulurkan tangan untuk mengambil apa yang tersisa dari potongan terakhir batu hitam Deep Fire dan memasukkannya ke dunia realnya. Ayo pergi. Saatnya masuk ke dalam Stone Helepan Wall dan lihat apa yang ada di dalamnya. Ya, ayo masuk ke dalam. Ninedus melihat ke lorong yang jauh juga, matanya berkobar dengan keinginan. Itu pasti menyimpan beberapa rahasia luar biasa di dalamnya. Mungkin saya akan menemukan harta alam semesta yang akan mengakui saya sebagai tuannya. Haha, aku akan memiliki aquaform kebal untuk pertahanan dan harta alam semesta untuk menyerang. Aku mungkin akan lebih kuat darimu, Dark North. Jika memang ada harta alam semesta, pastikan aku juga mendapatkannya, kata Ning sambil terbang ke depan bersama Ninedus. Tertawa dan tersenyum, keduanya bergerak semakin dekat ke pintu masuk. Setelah masuk ke dalam, wajah mereka perlahan berubah serius. Ning mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan dan memegang semua 6 pedang North Bow siap, sementara Sekte Ninedus maju dengan hati-hati dengan tongkat panjang di tangan. Saya akan mencari jalan di depan, kata Ninedus. Baik, Ning mengangguk. Aquaform kebal Ninedus memang jauh lebih baik dalam membuatnya tetap hidup daripada apa yang dimiliki Ning saat ini.
Keduanya terbang ke depan bersama-sama ke bagian pintu masuk. Dinding lorong putih keperakan itu dilapisi dengan rune misterius. Ninedus melirik mereka dan berkata, itu seharusnya rune formasi penghalang. Sebuah medan energi tak terlihat melindungi inti dari Stone Helepan Wall, kata Jining dengan sungguh-sungguh. Saya bisa merasakan bentuk tekanan yang tidak terlihat dan ada di mana-mana. Bahkan dewa saya terpengaruh olehnya dan menjadi tidak dapat dioperasikan. Sama, Ninedus tumbuh lebih berhati-hati juga. Keduanya bergerak maju dengan sangat hati-hati, siap untuk melepaskan kekuatan mereka pada saat itu juga. Setelah mengikuti lorong ini sekitar 3 kilometer, mereka mencapai persimpangan jalan. Mari kita pilih yang ini, kata Ninedus. Baik, tidak peduli apa, kita berdua harus tetap bersama. Jangan beri mereka kesempatan untuk menjemput kita secara terpisah. Ekspresi Ning tumbuh semakin serius. Ketika dia melihat rune itu di dinding, dia mengerti bahwa penghalang ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat ke sana. Beberapa saat kemudian, Ninedus memanggil dengan penuh semangat dari sudut di depan saat dia menunjuk ke arah sesuatu di depannya. Ning buru-buru menyerbu, hanya untuk melihat, luka, menganga di dinding putih keperakan yang memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Apa di dunia? Ning dan Ninedus keduanya bergerak lebih dekat untuk memeriksanya dengan hati-hati. Wow, Ninedus menatap. Bagaimana ini mungkin? Seluruh lorong terbentuk dari zat putih keperakan ini. Aku bahkan tidak bisa menggaruknya dengan pukulan kekuatan penuh. Mungkinkah itu benar-benar terkoyak seperti ini? Ning menatap luka bergerigi dan menganga di dinding lorong di depan. Ada 5 air mata secara total, dan semua rune di dalam lorong telah benar-benar hancur. Setiap robekan memiliki panjang lebih dari 300 meter dan kedalaman lebih dari 30 meter, secara menyeluruh menghancurkan formasi dan tulisan yang menutupi dinding lorong. Bahkan, ada beberapa puing-puing putih keperakan yang mengotori dinding juga. 5 air mata itu sepertinya dibuat oleh seseorang yang menggunakan tangannya. Ninedus memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tangannya, Ning tidak bisa tidak berkata, biarkan aku mencoba lagi. Mungkin zat putih keperakan di sini lebih lemah daripada di tempat lain. Saat Ning berbicara, dia membuat penghalang untuk memblokir setiap getaran yang dihasilkan di area ini, lalu menyingkirkan 5 pedang North Bow miliknya. Dia mencengkeram satu-satunya pedang North Bow yang tersisa dengan ke-6 tangannya, lalu menyerang dengan Omega Sword Dao Heavenbreaker miliknya, mengirimkannya langsung ke pecahan putih keperakan seukuran telapak tangan di tanah. Ledakan. Ledakan kekuatan yang tak terbatas menghancurkan bersama dengan pedangnya ke puing-puing putih keperakan, membuatnya terbang dari tanah dan menabrak langsung ke dinding di dekatnya. Ning melambaikan tangannya, menangkap puing-puing yang memantul. Benar-benar tidak rusak. Ning menatap potongan licin puing. Satu-satunya kerusakan yang terlihat adalah kerusakan di bagian paling ujungnya, yang dihasilkan ketika dinding itu awalnya dihancurkan oleh kekuatan besar yang tidak diketahui itu. 8 penguasa kota suci mungkin sedikit lebih kuat dariku, tapi ini pada level yang sama sekali berbeda. Ning hati-hati meneliti potongan puing-puing. Sepertinya seseorang yang setidaknya sekuat hegemon menyebabkan kerusakan di sini. Benar, Ninedus setuju dengan penilaian ini. Hegemon jauh lebih kuat dari mereka. Kekuatan ilahi abadi mereka dan tahu mereka semuanya jauh lebih unggul, dan mereka umumnya memiliki harta semesta yang mereka miliki. Rune dan penghalang di terowongan ini semuanya telah rusak. Ayo, mari kita terus mencari, kata Ning. Tidak bisa membiarkan puing-puing itu sia-sia. Mereka mungkin berguna. Ninedus melambaikan tangannya, mengumpulkan puing-puing putih keperakan yang tergeletak di tanah. Mereka terus maju melalui lorong. Ning dan Ninedus segera melihat aula lain yang memiliki altar pengorbanan yang aneh di dalamnya, tetapi bekas cakar yang menakutkan juga muncul di atas altar. Seluruh altar telah terkoyak. Mereka juga melihat pilar merah menyala yang juga ditutupi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, ini adalah bagian dari formasi yang kuat dan misterius, tapi sayangnya, pilar itu juga telah dicakar terbuka. Jelas ada pertempuran di sini, kata Ninedus sambil berjalan. Kekuatan besar yang tidak diketahui menyebabkan semua kehancuran ini, menghancurkan banyak formasi di sini. Orang yang bertanggung jawab atas Stone Helepan Wall sama sekali tidak bisa melawan, tapi kenapa kita tidak melihat mayat sama sekali? Lihat ke depan. Ning menunjuk ke arah jalan di depan mereka. Kekosongan yang benar-benar kosong ada di sana. Apakah kita sudah mencapai akhir? Ning dan Ninedus dengan cepat mencapai pembukaan, lalu menatap ke dalam kehampaan. Kekosongan yang luas dipenuhi dengan kabut biru muda samar yang menutupi area seluas lebih dari 100 miliar kilometer. Di tengah-tengah kehampaan yang luas ini adalah planet yang mempesona dengan diameter miliaran kilometer. Ninedus,
Apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Ning bertanya. Ah, jadi kamu juga memikirkan itu. Ninedus tertawa. Benar, Ning mengangguk. Gaya ini, itu harus menjadi gaya ras Sith. Ketika mereka berada di tubuh humanoid raksasa itu, mereka telah melihat bahwa itu dipenuhi dengan lorong-lorong batu yang tak terhitung jumlahnya serta planet-planet yang luas. Ning telah memperoleh murid ketiganya di salah satu planet itu, pemuda bernama Skywin. Humanoid raksasa itu adalah Sith, dan itu telah membunuh satu hegemon secara langsung sambil melukai hegemon kedua dengan begitu parah sehingga hegemon kedua, anggota ras kuno, telah meninggal karena luka-lukanya. Pencipta tembok helepan batu mampu memanipulasi baik batu hitam api dalam maupun bahan putih keperakan yang tidak diketahui ini dalam pembuatannya. Ini benar-benar tampak seperti sesuatu yang mungkin dilakukan Sith, kata Ning. Iya, Sith jauh melampaui kami para pembudidaya di banyak daerah, Ninedus setuju. Meskipun Sith telah dimusnahkan, kekuatan mereka tidak terbantahkan. Justru betapa kuatnya mereka bahwa para autarki telah dipaksa untuk memimpin semua peradaban pembudidaya untuk berperang melawan mereka. Api perang telah memenuhi tempat yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan alam naga api kehilangan semua hegemoni yang dimilikinya saat itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa menyedihkannya perang itu. Mengingat bagaimana itu mengambang melalui kegelapan besar, dugaan saya adalah bahwa tembok neraka batu tertinggal dari Perang Fajar, kata Ninedus. Seharusnya tidak terlalu banyak bahaya. Tapi itu benar-benar dipenuhi dengan aura kekuatan yang tak terlihat, dan aku merasa itu bahkan lebih berbahaya daripada makhluk humanoid tempat kita berada, kata Ning. Meskipun secara logis seharusnya tidak berbahaya, bahkan sedikit kekuatan yang tersisa mungkin cukup untuk memusnahkan kita berdua. Benar, Ninedus menyipitkan matanya, bodoh amat. Mari kita coba. Kita mungkin akan menemukan harta karun besar di dalamnya. Baiklah, ayo terbang. Ning adalah orang pertama yang terbang menuju planet ini. Harta yang ditinggalkan Sith seringkali mewakili kekayaan besar. Kuil Crimson Wave hanyalah peninggalan tunggal, tetapi itu lebih berharga daripada kekayaan bersih gabungan dari ketiga hegemoni alam semesta Flame Dragon. Mungkin Stone Helepan Wall memiliki sesuatu di dalamnya yang sebanding dengan nilai kuil Crimson Wave. Bagaimana mungkin Ning bisa mundur darinya? Mungkin ada makhluk hidup di dalam planet ini, kata Ninedus sambil terbang di samping Ning. Terakhir kali kami memasuki tanah air muridmu, Skywin, kami segera ditemukan oleh penduduk setempat itu. Haruskah kita menutupi aura kita kali ini? Ya, kita harus. Mari kita berpura-pura menjadi Daolord dari langkah kedua, kata Ning. Sepakat. Ninedus setuju dengan ide ini. Mengubah. Ninedus dan Ning segera mengubah aura mereka melalui Art Vitalis. Ini adalah teknik penyamaran paling tangguh yang mereka tahu, mampu mengubah bahkan aura jiwa sejati mereka. Ning mensimulasikan aura yang dimiliki Daolord Pilsain saat dia masih menjadi Daolord dari langkah kedua, sementara Ninedus melakukan hal yang sama untuk Daolord berbeda yang dia kenal. Simulasi itu hanya efektif bila digunakan untuk meniru yang sebenarnya Anda ketahui. Setelah menutupi aura mereka, keduanya dengan cepat mencapai wilayah di luar planet ini. Aura kekuatan yang tak terlihat itu semakin kuat. Ning dan Ninedus saling bertukar pandang. Swoosh, swoosh. Keduanya dengan hati-hati terbang menuju planet ini. Planet ini dikelilingi oleh lapisan tebal awan dan kabut. Mereka terbang melalui beberapa lapisan awan, perlahan mulai melihat dunia di bawah mereka. Ini adalah dunia yang luas yang dipenuhi dengan banyak gunung, dan dipenuhi dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ada kehidupan di sini. Mereka terlihat seperti manusia. Visi Ning sangat tajam, memungkinkan dia untuk melihat mereka dengan jelas. Dilihat dari aura mereka, makhluk hidup di sini semuanya cukup kuat. Ada banyak dewa Empyrean dan dewa surgawi, dan aku bahkan bisa melihat dewa Penatua dan dewa leluhur. Ledakan. Mereka bisa merasakan riak kekuatan samar dan keras yang memancar dari kejauhan. Ada perkelahian di sana. Ninedus menatap ke arah pertempuran. Ayo kita lihat. Keduanya segera terbang. Dari posisi mereka di udara, mereka dengan cepat dapat melihat pertempuran besar yang terjadi di kejauhan. Kekuatan kedua belah pihak bertempur mati-matian melawan satu sama lain. Semua pembudidaya tingkat dunia, kata Ninedus santai. Bagi mereka, pembudidaya tingkat dunia benar-benar tidak lebih dari semut. Hampir 60 dari mereka bertarung, dibagi menjadi dua sisi. Seseorang yang mampu memimpin begitu banyak pembudidaya tingkat dunia seharusnya cukup kuat, kata Ninedus. Kita seharusnya bisa belajar sedikit tentang planet ini dari mereka, dan dengan demikian lebih cepat mengetahui misteri dari tembok neraka batu ini. Benar, Ninedus mengangguk.
Keduanya tetap sangat berhati-hati, hanya sebagian kecil dari kekuatan yang semula dimiliki di dalam situs peninggalan yang ditinggalkan oleh Site sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Ning dan Ninedus segera terbang menuju kelompok kultivator tingkat dunia yang bertarung. B34P1